Bab 791, Hukum Kaisar Bela Diri. Hehe, anak-anak akhir-akhir ini semakin kurang ajar. Nak, aku tidak peduli dari mana asalmu. Begitu Anda datang ke tempat seperti ini, tidak peduli siapa Anda, jika Anda kehilangan nyawa, tidak ada yang akan tahu siapa yang melakukannya. Di atas dinding tebing, kakak laki-laki Yang Zan memandang ke arah Lindong, yang telah melayang ke udara, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek dengan mencibir. Brat, jika kamu pintar, kamu harus cepat dan enyahlah. Jika Anda membuat saya marah, tuan kedua dari keluarga Yang, Anda akan memohon kematian Anda. Tambah Yang Wei dengan senyum jahat. Ketidakpedulian memenuhi mata Lindong saat dia melihat ke arah dua pria yang mencibir. Mengabaikan kata-kata mereka, kuali merah di telapak tangannya tiba-tiba mulai mengeluarkan kilau merah yang intens. Dalam contoh berikutnya, kuali itu tumbuh secara dramatis dalam ukuran, berubah menjadi kuali raksasa yang besarnya puluhan kaki. Kuali ini secara alami adalah kuali pembakaran langit yang diperoleh Lindong dari orang tua Ventian. Itu adalah harta Yuan murni asli dan Lindong secara pribadi telah menyaksikan kekuatannya yang luar biasa saat itu. Bahkan bentuk kehidupan kabut hitam telah dihancurkan olehnya. Tentu saja, Lindong saat ini tidak mampu mengeluarkan kekuatan mengerikan dari kuali yang ditunjukkan oleh orang tua Ventian. Oleh karena itu, ukuran kuali itu jauh dari mampu mencapai ukuran yang dimilikinya saat itu. Meskipun demikian, ketika kuali merah membesar dalam ukuran, fluktuasi panas yang menakjubkan masih meletus tak henti-hentinya dari dalam. Dalam sekejap, suhu di daerah itu meningkat secara substansial. Desir, dengan lambaian lengan bajunya, Yuan Power yang tak terbatas segera mengalir ke Burning Sky Cauldron. Api sepertinya naik dari dalamnya saat kuali mengeluarkan fluktuasi yang semakin mengganggu. Ketika orang tua Ventian menyerahkan kuali langit pembakaran ke Lindong, dia telah menghapus semua mereknya di dalamnya. Oleh karena itu, Lindong mampu mengendalikannya dengan mudah. Meskipun dia tidak dapat mencapai tingkat penguasaan orang tua Ventian, kemampuan yang dia tunjukkan tidak bisa dianggap tidak mahir. Ekspresi terkejut muncul di wajah yang bersaudara karena fluktuasi yang memancar keluar dari kuali langit yang terbakar. Segera setelah itu, keserakahan yang kental menyembur keluar dari mata mereka. Ini adalah harta Yuan murni. Saudara-saudara menjilat bibir mereka. Api di mata mereka sekarang jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya ketika mereka melihat Ling Qingsu. Mereka telah berada di daerah iblis unik selama bertahun-tahun dan mata mereka secara alami luar biasa. Oleh karena itu, dengan sekali melihat, mereka dapat mengetahui bahwa kuali langit yang terbakar di tangan Lindong jelas bukan harta biasa. Anak nakal yang beruntung, dia benar-benar mendapatkan harta yang begitu berharga. Tidak heran dia berani bertindak begitu merajalela di depan kita. Hehe, bagaimanapun, karena Anda telah mengungkapkan harta Anda, tidak perlu bagi Anda untuk pergi sekarang, kata Yang Zan sambil tersenyum. Yang Wei mengeluarkan tawa aneh, saat Yuan Power yang sangat tak terbatas perlahan mulai membengkak dan menyapu keluar dari tubuhnya. Niat buruk memenuhi matanya saat dia menatap Lindong. Ingin mencuri harta karunku, mari kita lihat apakah kalian memiliki kemampuan untuk melakukannya. Jelas bahwa Lindong telah melihat peningkatan keserakahan yang tiba-tiba di mata mereka. Sambil tertawa, mata Lindong berubah menjadi lebih dingin dan dingin. Brat, mari kita lihat apakah mulutmu masih akan tetap tajam nanti. Cibir Yang Zan, saudara-saudara saling memandang, sebelum berubah menjadi bayangan hitam saat mereka melesat maju secara bersamaan. Dua tinju bergemuruh di udara, menyebabkannya meledak saat dua angin kencang menyelimuti Lindong. Saudara-saudara yang tidak berniat menyuarakan Lindong. Selain itu, mereka tidak meremehkannya hanya karena dia berada di tahap 8 Yuan Nirvana. Keduanya telah bergabung dan menyerang bersama-sama. Setelah bergaul di daerah iblis unik selama bertahun-tahun, mereka telah melihat terlalu banyak kasus orang yang meremehkan lawan mereka yang mengakibatkan mereka menjadi buta. Lawan seperti itu adalah yang paling sulit untuk dihadapi, oleh karena itu, setelah Lindong melihat adegan ini, perasaan keseriusan tambahan muncul di matanya. Meskipun duo ini menjijikkan, sikap mereka terhadap pertempuran memaksanya untuk menjadi lebih waspada. Bang! Sayap naga hijau di punggung Lindong memanjang. Dengan sentakan tiba-tiba, sosoknya dengan cepat mundur, sementara tangannya mulai membentuk segel. Sebuah kolom api merah menyembur keluar dari Burning Sky Cauldron, dan menabrak kepala melawan angin kencang yang diciptakan oleh saudara-saudara.
Serangan yang sangat kuat. Ketika mereka melihat bahwa Lindong benar-benar mampu memblokir serangan mereka dengan mudah dengan menggunakan kuali langit terbakar dan kekuatan panggung 8 Yuan Nirvana miliknya, perasaan takjub melintas di mata mereka. Namun, apa yang terjadi setelah kilatan keheranan itu adalah perasaan keserakahan yang bahkan lebih kental. Ayo pergi. Dengan teriakan, kedua bersaudara itu langsung melesat ke depan. Dalam sekejap, mereka muncul di kiri dan kanan Lindong. Kilatan ganas memenuhi mata mereka saat mereka mengepalkan tinju. Telapak tangan pemecah jiwa, kekuatan Yuan yang dingin dan tak terbatas dengan gila-gilaan berkumpul di telapak tangan mereka, membawa kekuatan yang sangat ganas dan mengerikan, karena mereka langsung menyelimuti setiap titik vital di tubuh Lindong. Lampu hijau meletus dari dalam tubuh Lindong saat sisik naga hijau muncul dengan cepat. Lengan dan kaki Lindong bergoyang dan melebar. Detik berikutnya, dengan genggaman tinju naganya, kekuatan Yuan di dalam tubuhnya meraung dan meledak tanpa menahan diri. Bang! Tanpa ada indikasi untuk mundur, kepalan tangan naga hijau yang kejam dan dingin itu menghantam kepala dengan kekuatan telapak tangan yang cepat dan ganas dari kedua bersaudara itu. Pada saat tumbukan, angin kencang menyapu keluar saat Lindong secara eksplosif mundur selusin langkah. Lampu hijau di tubuhnya berkedip, benar-benar menghalangi kekuatan yang menyerang tubuhnya. Menyenangkan. Setelah paksa menerima telapak tangan saudara, Lindong tidak bisa membantu tetapi mengangkat kepalanya ke arah langit, sambil tertawa terbahak-bahak. Setelah maju ke tahap 8 Yuan Nirvana, kekuatan tubuh fisiknya tumbuh semakin kuat. Dengan tubuh fisiknya yang tangguh yang ditempa oleh skill Green Heaven Materialist Dragon, dia sekarang mampu bertarung secara seimbang dengan lawan di setengah langkah ke tahap Profound Life. Bocah ini memiliki tubuh fisik yang tangguh. Setelah pertukaran ini, ada sedikit perubahan emosi di mata saudara-saudara. Jelas bahwa mereka telah menyadari tubuh fisik Lindong yang tangguh. Jangan buang waktu, habisi dia dengan cepat. Tatapan Yang Zhan dan Yang Wei bertemu. Segera setelah itu, kilatan dingin menyembur di mata mereka. Saat mengambil tindakan di area yang lebih dalam dari unik Devil Region, seseorang harus mengakhiri pertarungan secepat mungkin. Jika tidak, pertempuran akan menarik perhatian iblis yang kuat. Ketika makhluk-makhluk ini muncul, itu akan menjadi agak merepotkan. Bang! Kekuatan Yuan abu-abu gelap tanpa batas secara bersamaan membengkak dan meletus dari tubuh keduanya. Secara tidak jelas, itu berubah menjadi bayangan abu-abu gelap raksasa di belakang mereka. Setelah kemunculannya, fluktuasi yang menakjubkan terpancar samar-samar. Hehe, bocah. Setelah memasuki perbendaharaan kuno saat itu, kami bersaudara berhasil mendapatkan beberapa seni bela diri kuno. Anda benar-benar beruntung bisa mengalaminya. Bahkan jika kamu mati, itu tidak akan sia-sia. Saat bayangan abu-abu di belakang mereka mulai mengembun dan mengeras, fluktuasi energi yang sangat tak terbatas mulai memancar samar darinya. Merasakan fluktuasi ini, pupil Lindong sedikit berkontraksi. Pada saat ini, dia bisa merasakan sensasi samar dari rasa sakit yang menusuk yang berasal dari tubuhnya yang tertutup sisik naga. Jelas, seni bela diri yang dikeluarkan saudara-saudara yang benar-benar luar biasa. Saya tidak pernah berpikir bahwa kedua orang ini benar-benar memiliki seni bela diri yang hebat. Aku ingin tahu dari mana mereka mendapatkannya. Mata Lindong berbinar saat pikiran ini terus beredar di benaknya. Warna abu-abu yang megah akhirnya memadat di belakang yang bersaudara. Pada saat berikutnya, teriakan rendah tiba-tiba terdengar dari mulut mereka, hukum kaisar bela diri, tinju penghancur. Saat teriakan itu terdengar, tinju kuno tiba-tiba bergemuruh dari bayangan abu-abu yang megah. Tinju yang muncul ditutupi oleh pola yang tampak kuno. Saat tinju itu bergemuruh ke depan, fluktuasi aneh dan aneh mulai samar-samar memancar darinya. Kekuatan yang dihasilkan oleh tinju langsung merobek ruang, mengunci semua kemungkinan rute pelarian Lindong. Kekuatan dan momentumnya sangat menakutkan dan mengerikan. Ekspresi Lindong muram saat dia melihat tinju kuno yang telah menembus ruang angkasa dan menuju ke arahnya. Segera setelah itu, lampu hijau agung tiba-tiba berteriak dari tubuhnya, berubah menjadi naga hijau raksasa. Dengan lemparan ekor naga hijaunya, ia dengan kejam menghantam tinju kuno itu. Bang! Wild Yuan Power menyapu kemana-mana dengan cara mengamuk saat Lindong langsung mundur secara eksplosif. Tubuhnya dengan keras menabrak tebing gunung, saat celah raksasa mulai menyebar dari titik tumbukan. Terlihat sangat menyedihkan saat dia menstabilkan tubuhnya, Lindong tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dengan mata terbakar api,
dia menatap yang bersaudara dan menyeringai, "Bagus, aku akan membantu kalian berdua menjaga hukum kaisar bela diri ini." Saat dia mengucapkan kata-kata itu, Lindong mengganti segel tangannya, menyebabkan kuali langit terbakar yang mengambang di udara tiba-tiba mulai berputar. Segera setelah itu, sebuah arai cahaya menyala langsung dimuntahkan, menyelimuti saudara-saudara yang di dalam. Pada saat yang sama, fluktuasi yang mengerikan mulai menyebar dari susunan cahaya. Merasakan fluktuasi ini, ekspresi mengerikan muncul di wajah mereka. Teknik larik ini adalah arai langit terbakar dari kuali langit terbakar. Bab 792, Kekuatan Arai Langit yang Terbakar. Cici, cahaya menyala turun dari udara, langsung menyelimuti dan menyelimuti saudara-saudara yang di dalamnya. Panas dari nyala api yang naik cukup untuk benar-benar melelehkan batu-batu raksasa di tebing gunung. The Burning Sky Array adalah salah satu gerakan khas dari Burning Sky Cauldron. Jika Lindong lebih kuat, dia akan mampu menyedot mereka berdua ke dalam kuali langit terbakar, dan kemudian menjebak mereka di dalam arai langit terbakar seperti yang dia lakukan sekarang. Pada saat itu, dia akan melepaskan kekuatan penuh dari arai, dan bahkan ahli tahap Profound Life akan menjadi abu. Tentu saja, Lindong saat ini tidak memiliki kekuatan untuk mencapai prestasi seperti itu. Selain itu, dia baru saja mendapatkan Burning Sky Cauldron, dan dia tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang kemampuannya. Meski begitu, versi yang lebih lemah dari Burning Sky Array, yang dia panggil lebih dari apa yang telah ditawar oleh saudara-saudara yang. Saat barisan cahaya yang menyala menyelimuti saudara-saudara, aliran api merah melesat seperti ular piton yang menyala-nyala, dan membentuk penjara yang berapi-api. Fluktuasi muncul di wajah yang bersaudara saat mereka menatap deretan cahaya yang menyala. Fluktuasi panas terik yang memenuhi udara menyebabkan mereka merasakan ketakutan dan gentar di dalam hati mereka. Serang bersama dan hancurkan susunan ini. Namun, saudara-saudara yang adalah veteran. Mereka saling memandang, dan dengan keras menganggukkan kepala mereka, sebelum Yuan Power yang tak terbatas mulai berteriak dari mereka. Dua serangan telapak tangan yang sangat cepat dan ganas tanpa ampun menghantam tempat yang sama pada susunan cahaya yang menyala-nyala. Bang! Suara yang dalam terdengar dari titik tumbukan. Namun, serangan mereka tidak mencapai hasil yang diinginkan. Di bawah serangan gabungan mereka, barisan api masih sama amannya dengan benteng. Arai yang sangat kuat, setelah melihat serangan mereka gagal, ekspresi mereka berubah sekali lagi, saat rasa takut yang berdebar-debar akhirnya muncul di mata mereka dan rasa tidak nyaman muncul di hati mereka. Lindong melayang di udara saat dia melihat ke bawah pada duo yang terperangkap dalam barisan. Tiba-tiba, kilatan dingin yang menyeramkan keluar dari matanya. Selanjutnya, saatnya bagi kalian berdua untuk mencicipi kekuatan susunan langit pembakaran. Saat kata-kata itu memudar, segel tangan Lindong tiba-tiba berubah. Seketika, langit yang penuh dengan api melonjak di dalam Burning Sky Array. Gelombang demi gelombang fluktuasi yang menyengat dan mengamuk meletus dan dengan panik menelan mereka. Fluktuasi yang membara terpancar di dalam Burning Sky Array. Pada saat ini, wajah saudara-saudara yang tiba-tiba memerah, saat jantung berdebar ketakutan di mata mereka meningkat. Ini karena, mereka telah menemukan bahwa fluktuasi yang menyala-nyala secara tak terduga menyerang dan merusak tubuh mereka. Seolah-olah ingin menyalakan dan membakar kekuatan Yuan di dalam tubuh mereka. Arai yang aneh, kengerian melintas di mata mereka. Ini jelas pertama kalinya mereka melihat susunan yang begitu tangguh. Fluktuasi ini sebenarnya mampu mempengaruhi Yuan Power di tubuh mereka. Butir-butir keringat mulai terbentuk dan mengalir dari dahi mereka, sementara mereka melakukan yang terbaik untuk mengedarkan kekuatan Yuan mereka dalam upaya untuk menahan korosi dari fluktuasi mengamuk dan berkobar. Pada saat ini, jika sesuatu terjadi di dalam tubuh mereka, mereka pasti akan mati. Bang! Sementara mereka mencoba menahan korosi dari fluktuasi, api yang menutupi langit mengembun dalam sekejap, berubah menjadi dua tornado yang menyala. Berputar dengan marah di udara, gelombang demi gelombang fluktuasi yang sangat merusak terpancar dari mereka. Pergi. Saat ia melihat bentuk tornado menyala, kilatan dingin melintas di mata Lindong. Dia tiba-tiba mengulurkan jarinya, saat tornado yang menyala menyapu ke arah saudara-saudara yang seperti dua ular piton raksasa yang mendesis. Fluktuasi yang sangat berapi-api menjadi lebih liar dan mengamuk. Setelah melihat ini, keduanya buru-buru mundur. Kekuatan Yuan tanpa batas melesat keluar dari mereka,
saat segel tangan mereka mulai berubah. Sekali lagi, bayangan abu-abu gelap muncul di belakang mereka. Mendengus. Namun, saat bayangan itu terbentuk, Lindong mendengus dingin. Dengan mengepalkan tinjunya, fluktuasi mengamuk dan berapi-api menyebar keluar. Sebelum bayangan itu bisa terbentuk, itu meledak dengan keras. Bahkan jika keduanya ingin melepaskan seni bela diri mereka, jelas bahwa mereka akan menghadapi gangguan besar saat berada di dalam Burning Sky Array. Bang! Mencegah saudara-saudara dari memamerkan seni bela diri mereka hanya membutuhkan waktu sekejap. Pada saat yang sama, tornado yang berkobar tiba. Di bawah tatapan ketakutan saudara-saudara, tornado dengan marah menghantam tubuh mereka. Suara teredam yang dalam bergema, saat dua sosok melesat dengan menyedihkan, sebelum menabrak permukaan susunan cahaya yang menyala. Karena suhu yang sangat panas, kedua pria itu terpanggang sekali lagi, sampai wajah mereka menjadi merah padam. Pada saat ini, bahkan napas mereka berubah menjadi kasar dan kasar. Karena kalian telah memasuki barisanku, lepaskan pikiran untuk melarikan diri, kata Lindong dengan senyum tipis saat dia melihat ke arah dua orang yang dalam keadaan sedih. Dia sangat terkejut dengan kekuatan dari Burning Sky Array ini. Kuali langit yang membakar ini tidak diragukan lagi adalah harta karun Yuan murni. Jika Lindong terlibat dalam pertarungan 1 lawan 1 dengan dua bersaudara, itu pasti akan menjadi pertarungan yang pahit, pertarungan yang tidak akan semudah situasi saat ini. Lebih jauh lagi, fluktuasi yang sangat panas di dalam Burning Sky Array akan merusak Yuan Power pada orang-orang yang terperangkap di dalamnya tanpa henti. Dengan kata lain, semakin lama seseorang berada dalam barisan, semakin banyak Yuan Power yang akan digunakan. Jika ini terus berlanjut, akan tiba saatnya ketika kekuatan Yuan seseorang akan benar-benar habis, yang akan mengakibatkan seseorang benar-benar tidak mampu melakukan perlawanan apapun. Di dalam array langit yang terbakar, wajah saudara-saudara yang telah berubah menjadi sangat jelek, karena mereka akhirnya memahami situasi yang mereka hadapi. Karena gangguan dari susunan ini, secara tak terduga bahkan sulit untuk menampilkan seni bela diri mereka. Ini setara dengan Lindong menghapus 50 hingga 60% dari metode mereka yang mereka miliki. Oke bocah, kita bersaudara akan mengaku kalah sekarang. Kami tidak akan ikut campur lagi. Bagaimana kalau kita menyebutnya berhenti? Kata Yang Zan dengan suara yang dalam sambil menatap Lindong dengan murung. Dengan senyum sedalam kulit di wajahnya, Lindong menatap Yang Zan, sementara ejekan memenuhi matanya saat dia menjawab, apakah aku terlihat seperti anak nakal yang tidak berpengalaman yang baru saja keluar ke dunia untuk kalian berdua? Brat, jangan terlalu sombong. Kami hanya tertangkap tidak siap. Namun, jika kami benar-benar berjuang, kamu pasti akan menderita juga. Jawab Yang Wei dengan suara tegas. Masih tersenyum, Lindong menatap saudara-saudara. Dengan suara acuh tak acuh, dia berkata, ada kemungkinan bagiku untuk melepaskan kalian berdua. Namun, syaratnya adalah Anda memberikan hukum Kaisar Bela Diri kepada saya. Petik 2. Dalam mimpimu. Mendengar kata-katanya, wajah Yang Wei berubah saat dia mulai mengutuk dan bersumpah, kami mempertaruhkan hidup kami untuk mencurinya dari perbendaharaan kuno. Jika kamu menginginkannya, kami akan menukarnya dengan kuali milikmu itu. Sepertinya kalian berdua masih tidak menyadari situasi yang kalian hadapi, desah Lindong, dengan menjentikkan jarinya, api di dalam array langit yang terbakar tiba-tiba naik secara dramatis. Kamu merasakan peningkatan panas yang hebat dan eksplosif, yang bersaudara bisa merasakan kekuatan Yuan di tubuh mereka memudar dengan kecepatan yang lebih cepat. Segera, ekspresi mereka menjadi jauh lebih buruk. Baiklah, aku akan memberimu hukum Kaisar Bela Diri. Mari kita pergi, teriak Yang Zan tiba-tiba setelah mengatupkan giginya. Kakak. Setelah mendengar kata-kata saudaranya, Yang Wei langsung terkejut. Tepat ketika dia akan berbicara, dia dihentikan oleh Yang Zan dengan lambaian tangannya. Dengan mata berkedip, dia berkata, hidup kita adalah yang paling penting. Kejutan melintas di mata Yang Wei, sebelum dia menganggukkan kepalanya. Lindong tersenyum saat dia melihat adegan ini. Kilatan dingin yang tidak terdeteksi melintas di matanya. Yang Zan mengepalkan tangannya, sebelum batu giok hitam muncul di dalamnya. Dengan sentakan lengannya, itu berubah menjadi sinar cahaya hitam yang melesat lurus ke arah Lindong. Astaga, giok hitam melesat keluar dari barisan dan muncul di hadapan Lindong dalam sekejap. Melihat ini, Lindong samar-samar tersenyum sambil mengulurkan tangannya untuk menangkapnya.
Bang! Ketika Yang Zan melihat Lindong bergerak, dia dengan dingin tertawa kecil di dalam hatinya. Dengan mengganti segel tangannya, batu giok hitam itu langsung meledak, saat warna emas yang sangat tipis keluar. Dengan kecepatan yang tak terlukiskan seperti kilat, itu langsung menuju tenggorokan Lindong sambil membawa fluktuasi yang cepat dan ganas. Roh Yuan, bukankah itu sedikit terlalu lemah? Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini menyebabkan alis Lindong terangkat, namun, tidak ada sedikit pun kepanikan di matanya. Sebaliknya, senyum muncul dari sudut mulutnya. Dengan pikiran, sinar keemasan yang sama keluar dari tubuhnya, dan sangat berdampak pada cahaya keemasan yang lemah. Bang! Suara yang dalam terdengar, saat sinar emas yang masuk dipantulkan kembali. Cahaya keemasannya dengan cepat meredup, dan pada akhirnya, itu berubah menjadi warna emas seukuran telapak tangan yang tampak identik dengan Yang Zan. Jelas, ini adalah roh Yuan yang telah dia sempurnakan. Namun, roh Yuan ini sangat tidak berwujud jika dibandingkan dengan Lindong. Kamu benar-benar telah memurnikan roh Yuan. Melihat serangan diam-diamnya gagal, ekspresi Yang Zan tiba-tiba berubah. Agak terkejut, dia menatap bayangan emas yang mengambang di depan Lindong. Roh Yuan yang pertama beberapa kali lebih jasmani daripada miliknya. Petik 2 tanda seru petik 2. Yang Zan mengatupkan giginya dan mengutuk, sebelum buru-buru memanggil kembali Yuan spiritnya kembali ke tubuhnya. Karena kamu sudah memanggilnya, mengapa memanggilnya kembali? Setelah melihat ini, Lindong tersenyum. Tangannya terulur ke depan, saat cahaya hitam keluar dari telapak tangannya. Itu berubah menjadi lubang hitam, dan muncul di hadapan Yuan spirit Yang Zan. Devouring Power menyembur keluar, dan melahap roh Yuan dalam satu nafas. Menyembur, ketika Yuan spiritnya dilahap oleh lubang hitam, wajah Yang Zan langsung berubah pucat pasi, sebelum menyemburkan seteguk darah. Auranya dengan cepat melemah, sementara wajahnya dipenuhi dengan kejutan dan teror. Melahap simbol leluhur, sebuah ketakutan dan suara yang dipenuhi dengan keputusasaan terdengar dari mulut Yang Zan. Dengan matanya yang tajam, dia mampu mengidentifikasi sumber cahaya hitam yang keluar dari Lindong. Kamu memiliki mata yang bagus. Dengan senyum tipis, Lindong menarik simbol leluhur melahapnya. Segera setelah itu, dia menundukkan kepalanya untuk melihat duo di dalam Burning Sky Array, sebelum dia berkata sambil tersenyum, aku seharusnya tidak menyeret ini lagi. Tolong temani satu sama lain ke neraka. Saat kata-katanya memudar, senyum di wajah Lindong tiba-tiba berubah sedingin es. Dengan perubahan segel tangannya yang tiba-tiba, arai langit yang terbakar dengan panik mulai berputar. Detik berikutnya, api mengamuk dan mengerikan yang tampaknya telah berubah menjadi lava meletus di dalam Burning Sky Array, dan melahap saudara-saudara yang... Saat lahar seperti api tersapu, jeritan menyedihkan dari saudara-saudara yang tiba-tiba bergema di daerah itu. Bab 793, Kaisar Bela Diri. Luar biasa mengamuk dan api kekerasan membentang di langit. Panas langsung melelehkan dinding lembah, menciptakan lubang besar. Ekspresi Lindong acuh tak acuh saat dia melihat nyala api yang naik. Tangisan menyedihkan di dalam api berlanjut untuk sementara waktu, sebelum akhirnya menghilang sepenuhnya. Dua aura di dalamnya juga benar-benar menghilang setelah tangisan menyedihkan itu menghilang. Api terus menyala selama beberapa waktu, sebelum secara bertahap mulai melemah. Ketika api padam, dua sosok di dalamnya sudah berubah menjadi abu. Dua ahli di setengah langkah ke tahap Profound Life sebenarnya langsung dibakar menjadi abu oleh Burning Sky Array. Ini memang layak menjadi harta Yuan murni, Lindong tanpa sadar menjilat bibirnya ketika dia melihat adegan ini. Kuali langit pembakaran ini benar-benar sangat kuat. Dari sudut pandang tertentu, bisa dikatakan bahkan lebih kuat dari Heavenly Phoenix Zither di tangan Ying Huan. Namun, itu menghabiskan terlalu banyak energi, Lindong mengepalkan tangannya. The Burning Sky Array tidak dipertahankan untuk waktu yang lama, tetapi kekuatan Yuan di dalam tubuhnya sudah sangat habis. Harta Yuan murni ini mungkin kuat, tapi itu bukan sesuatu yang bisa digunakan siapapun. Tidak heran Ying Huan akan merasa sangat lelah setelah menggunakan Heavenly Phoenix Zither. Array cahaya yang menyala secara bertahap menghilang pada saat ini. Akhirnya, itu berubah menjadi cahaya yang menyala, dan memasuki Burning Sky Cauldron. Setelah menghilangnya cahaya yang menyala, dua tas Qian Kun hitam muncul. Lindong dengan jelas memperhatikan aktivitas di dalam Burning Sky Array saat dia mengaktifkannya lebih awal. Ini karena dia sangat tertarik dengan
hukum kaisar bela diri, yang dimiliki duo itu. Oleh karena itu, dia telah menempatkan sedikit fokusnya untuk melindungi tas Qiankun mereka. Jika tidak, mereka juga akan berubah menjadi abu di dalam Burning Sky Array bersama dengan duo Yang San. Lindong memberi isyarat dengan tangannya. Kedua tas Qiankun terbang dan mendarat di tangannya. Sebuah pikiran segera terlintas di benaknya saat energi mentalnya masuk. Biasanya, tas Qiankun ini akan memiliki merek energi mental pemiliknya. Namun, duo Yang San telah berubah menjadi abu bersama dengan roh Yuan mereka. Oleh karena itu, merek mereka juga memudar secara alami. Oleh karena itu, energi mental Lindong tidak terhalang dengan cara apapun karena langsung masuk dan mulai mencari sebanyak-banyaknya. Hal-hal di dalam tas Qiankun duo Yang San cukup berantakan. Namun, itu bisa dianggap cukup melimpah. Ada semua jenis seni bela diri, namun, tidak satupun dari mereka menarik perhatian Lindong. Pencarian ini berlanjut selama 10 menit penuh. Baru kemudian, apakah sepotong batu giok hitam keabu-abuan muncul di tangan Lindong? Riak misterius samar-samar dipancarkan dari dalamnya. Fluktuasi ini benar-benar mirip dengan seni bela diri yang telah dilepaskan oleh duo Yang San sebelumnya. Ini adalah hal ini. Lindong memegang potongan batu giok hitam keabu-abuan ini, sementara kegembiraan melintas di matanya. Dia bisa merasakan kekuatan tirani dari hukum kaisar bela diri ini. Seni bela diri seperti itu pasti telah mencapai tingkat seni bela diri surgawi. Namun, duo Yang San belum sepenuhnya menguasainya. Jika tidak, bahkan jika Lindong mendapat bantuan dari Burning Sky Cauldron, tidak akan mudah untuk menghabisi mereka berdua. Sebuah pikiran melintas di benak Lindong saat dia memegang potongan batu giok itu. Energi mentalnya dengan cepat memasukinya. Berdengung, energi mental Lindong baru saja memasuki potongan batu giok, ketika suara mendengung tiba-tiba terpancar dari pikirannya. Segera setelah itu, semua yang ada di depannya menjadi hitam. Pemandangan berubah menjadi ruang berbintang yang luas. Perubahan mendadak ini tidak membuat Lindong panik. Dia mengerti bahwa ini harus menjadi jejak mental yang tertinggal di dalam potongan batu giok. Sebuah distorsi tiba-tiba muncul di ruang berbintang yang luas sementara Lindong diam-diam memfokuskan pikirannya. Sosok manusia perlahan berjalan keluar dari ruang berbintang yang terdistorsi. Ketika yang terakhir mendekat, Lindong menyadari sosok itu mengenakan pakaian abu-abu, dan sosoknya setinggi dan lurus seperti gunung. Penampilannya tidak tampan, tapi dia memancarkan aura agung. Pada saat ini, pancarannya tampak lebih menyilaukan daripada ruang berbintang yang terang. Orang itu berdiri di bawah ruang berbintang sebelum melangkah maju. Sebuah tinju menari, sementara seni bela diri yang mendalam ditampilkan secara alami saat kakinya dengan mudah bergeser. Pada saat itu, tampaknya seluruh ruang berbintang bergetar karena ini. Suara yang dalam dan serak, yang tampaknya berasal dari zaman kuno, bergema keras di dalam ruang berbintang, saat seni bela diri sedang ditampilkan. Seluruh hidup saya dapat dibagi menjadi 3 tahap. Pada tahap sebelumnya, saya bertarung 3.800 kali, tetapi saya gagal mencapai 1 kemenangan pun. Di panggung tengah, saya bertarung dalam 5.300 pertarungan, tetapi saya kalah 5.000 dari mereka. Lindong jelas sangat heran ketika dia mendengar kata-kata ini. Tetua ini sejujurnya agak ganas. Dia sebenarnya hanya memenangkan 300 dari lebih dari 9.000 pertempurannya. Ini benar-benar contoh model dari seseorang yang terus berjuang meskipun mengalami kemunduran terus-menerus. Pada tahap terakhir, aku bertarung 8.000 pertempuran, dan kalah 10. Namun, Lindong sekali lagi tercengang ketika kata-kata berikut. Segera setelah itu, dia menghirup udara sejuk. Hanya 10 kekalahan dalam 8.000 pertarungan, bukankah kontrasnya sedikit terlalu mencolok? Juga harus dikatakan bahwa orang ini adalah seorang fanatik pertempuran sejati. Pola pikir seperti itu menyebabkan Lindong menjadi terdiam setelah mendengarnya. Lindong juga mendapatkan pemahaman setelah terkejut. Kekalahan sesepuh ini sebelumnya jelas membuat pengalamannya terakumulasi. Dia telah menemukan kekurangannya selama pertarungannya, dan terus memoles dirinya sendiri. Kemungkinan dia sudah bisa dianggap sebagai Grandmaster di tahap akhir. Dia kemungkinan adalah eksistensi puncak bahkan di antara mereka yang berada di atas, dan tentu saja tidak banyak yang bisa mengalahkannya. Tentu saja, apa yang membuat Lindong semakin penasaran, adalah kekuatan absolut macam apa yang membuat tetua fanatik pertempuran ini akhirnya kalah dalam 10 pertempuran itu untuk. Ketika saya masih hidup,
orang lain menganugerahkan kepada saya gelar Kaisar Bela Diri. Saya terus mengumpulkan seni bela diri dan akhirnya menciptakan seni bela diri saya sendiri. Itu disebut hukum Kaisar Bela Diri. Dalam perang dunia yang hebat, saya mengandalkan seni bela diri ini untuk membunuh 3 jenderal dan melukai seorang raja. Meskipun pada akhirnya aku jatuh, ini sudah cukup bagiku untuk berdiri dengan bangga di dunia ini. Ekspresi Lindong berubah menjadi sangat serius pada saat ini, dan hatinya merasa sedikit terkejut. Kaisar bela diri ini benar-benar seseorang yang menentang tatanan alam. Dia sebenarnya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membunuh 3 jenderal dan melukai seorang raja dengan serius. Kemampuan ini kemungkinan dianggap sebagai yang terbaik bahkan selama zaman kuno itu. Lindong juga mengerti sedikit tentang makhluk tak dikenal itu. Makhluk kabut hitam, hantu tua yang Ventian tekan sekali lagi sebelumnya, seharusnya termasuk dalam level umum. Di sisi lain, yang ditekan oleh Great Desolate Tablet berada di level Raja. Meskipun Kaisar Bela Diri telah jatuh setelah menyelesaikan prestasi ini, kekuatannya kemungkinan telah mencapai tahap yang dapat mengejutkan seluruh dunia. Hukum Kaisar Bela Diri, sulit bagi orang biasa untuk mempelajarinya. Siapapun dari generasi berikutnya yang mempelajari seni bela diri ini tidak boleh menyatakan bahwa Anda telah memperoleh warisan saya jika Anda gagal untuk sepenuhnya menguasainya. Kalimat rendah dan kuat terakhir itu dipenuhi dengan kebanggaan. Kemungkinan Kaisar Bela Diri ini juga orang yang sangat bangga. Oleh karena itu, dia tidak ingin seni bela dirinya jatuh ke tangan orang biasa-biasa saja dan merusak pancarannya. Sosok di ruang berbintang itu juga telah mencapai bagian terakhir dari tekniknya sementara kalimat terakhir ini memudar. Pada akhirnya, sebuah pukulan dilepaskan. Segera, seluruh ruang berbintang mulai bergemuruh dan bergetar. Bintang-bintang dari segala penjuru jatuh dari langit dan jatuh ke tanah dengan keras. Huff, Lindong menghela napas dalam-dalam. Matanya samar-samar mengandung kejutan. Nama seni bela diri ini memang layak reputasinya. Itu hanya sia-sia untuk seni bela diri seperti itu untuk mendarat di tangan duo Yang San. Domain mulai runtuh saat bintang-bintang jatuh. Lingkungan Lindong berubah, saat dia sekali lagi memulihkan penglihatannya, dan kembali ke lembah sekali lagi. Seni bela diri ini hebat. Lindong memegang potongan batu giok itu sambil menatap kosong sejenak. Akhirnya, bibirnya membentuk seringai. Seni bela diri yang ditampilkan sosok sebelumnya sudah sepenuhnya terukir di benaknya. Aura agungnya bahkan lebih kuat dari Great Desolate Imprisoning Heavenly Hand yang dipraktikkan Lindong. Keuntungannya kali ini jelas jauh lebih besar dari yang diharapkan. Sesepuh Kaisar Bela Diri, kemungkinan nama seni bela diri Anda tidak akan lagi dihina sekarang karena telah mendarat di tangan yang muda ini. Lindong dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Kaisar Bela Diri bangga ketika dia berbicara. Demikian pula, Lindong juga memiliki kebanggaan yang menjadi miliknya. Dia tidak ingin membandingkan dirinya dengan Kaisar Bela Diri. Namun, sekarang seni bela diri ini telah mendarat di tangannya, dia pasti akan mengeluarkan cahaya yang pantas untuknya. Setelah gumaman diri Lindong memudar, dia membalik tangannya dan menyimpan potongan giok di tas Qiankunnya. Dia turun dari udara, dan duduk di samping kolam surgawi kemurnian tertinggi, saat dia diam-diam menunggu Ling Qingzu pulih sepenuhnya dari luka-lukanya. Setengah jam dengan cepat saat dia duduk diam. Alis Lindong berangsur-angsur menyatu seiring waktu berlalu. Akhirnya, matanya menyipit saat mereka berhenti di kolam surgawi kemurnian tertinggi, yang masih begitu tenang sehingga tidak ada sedikit pun riak di permukaannya. Tampaknya agak terlalu tenang. Setengah jam berlalu sementara Lindong mengerutkan kening. Segera setelah itu, dia akhirnya berdiri. Ekspresinya muram saat dia menatap kolam surgawi kemurnian tertinggi dan bergumam, ada yang tidak beres. Mata Lindong berkedip. Dia ragu-ragu sejenak saat dia berdiri di samping kolam surgawi kemurnian tertinggi. Akhirnya, dia menggerakkan tubuhnya dan langsung melompat masuk. Suara, percikan, saat dia memasuki air bergema di lembah, dan sangat merdu di telinga. Bab 794, Pergantian peristiwa tak terduga di dasar kolam. Guyuran. Tubuh Lindong merasakan energi yang sangat murni dan misterius melonjak dari segala arah saat tubuhnya memasuki kolam surgawi kemurnian tertinggi. Akhirnya, energi ini terus mengalir ke dalam tubuhnya. Saat diberi makan oleh energi ini, Lindong samar-samar bisa merasakan rasa sakit yang sedikit menusuk yang berasal dari dalam tubuhnya. Namun,
Rasa sakit yang menusuk ini bukanlah rasa sakit yang sama yang diakibatkan oleh cedera. Sebaliknya, sensasi nyaman yang samar-samar menyebar di samping rasa sakit ini. Rasanya seperti ketika luka sedang disembuhkan. Ini adalah sifat penyembuhan yang sangat kuat. Sok dan takjub muncul di wajah Lindong, sebelum dengan cepat berubah menjadi kejutan yang menyenangkan. Ini karena dia telah menemukan bahwa sumber rasa sakit yang menusuk berasal dari beberapa luka yang tertinggal di dalam tubuhnya. Lindong telah berjuang dalam pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Cukup banyak dari mereka adalah pertempuran berdarah, oleh karena itu, tubuhnya secara alami diganggu dengan berbagai cedera internal. Meskipun beberapa luka serius dapat disembuhkan dengan cepat dengan mengandalkan tubuh fisiknya yang kuat, pada akhirnya akan ada beberapa memar yang tetap tersembunyi. Cedera ringan ini biasanya sulit dirasakan bahkan oleh Lindong sendiri. Meskipun itu adalah luka kecil yang tidak banyak menghalangi Lindong, akumulasi luka seperti itu menakutkan. Jika mereka terakumulasi sampai titik tertentu, itu tidak akan lagi menjadi masalah sepele setelah mereka meledak. Karena ini, Lindong merasa sangat terkejut saat dia merasakan luka-luka tersembunyi di dalam tubuhnya disembuhkan oleh energi kolam surgawi kemurnian tertinggi. Tampaknya dia tanpa sadar telah menyelesaikan masalah potensial yang mungkin membuatnya sakit kepala di masa depan. Lindong diam-diam menghela nafas lega. Seutas kekuatan devouring kemudian menyebar keluar, saat kecepatan energi yang melonjak ke tubuhnya meningkat pesat. Lindong tidak lagi memperhatikannya setelah melihat ini. Yuan Power melonjak di matanya, saat dia mulai mencari sosok Ling Qingzu di dalam kolam. Kemana dia pergi? Meskipun Lindong saat ini berada di bawah air, dia masih bisa melihat semuanya dengan jelas. Namun, yang membuatnya bingung adalah dia tidak dapat menemukan Ling Qingzu dimanapun di dalam kolam. Mungkinkah dia pergi ke bawah? Tatapan Lindong menyapu. Dia melihat ke dasar kolam yang agak gelap dan mengerutkan kening. Setelah beberapa keraguan, jari-jari kakinya terdorong, dan tubuhnya dengan cepat berenang ke dasar kolam sambil dibungkus oleh lampu hijau. Kolam surgawi kemurnian tertinggi tidak besar, namun, kedalamannya luar biasa luas. Selain itu, ada cukup banyak terowongan air berkelok-kelok di dalamnya, oleh karena itu, medannya sangat rumit. Tubuh Lindong meluncur melalui terowongan air ini. Energi mentalnya sepenuhnya diaktifkan pada saat ini. Dia mengikuti tanggapan paling menit dan menyesuaikan arahnya. Pencarian ini berlanjut selama 10 menit penuh. Namun, Lindong masih gagal mencapai apapun. Fakta ini menyebabkan Lindong merajut alisnya erat-erat. Situasinya agak tidak biasa. Sementara Lindong merasa agak bingung di dalam hatinya, ekspresinya tiba-tiba berubah saat energi mentalnya yang menyebar akhirnya mendeteksi sesuatu. Tatapannya buru-buru melihat ke posisi kiri bawah. Setelah itu, dia bergegas keluar. Tubuhnya menarik melewati aliran air, memancarkan suara percikan. Lindong sangat cepat. Beberapa menit kemudian, dia sudah mencapai tempat di mana energi mentalnya merasakan beberapa aktivitas yang tidak biasa. Setelah itu, dia melihat sekelompok cahaya hijau zamrud mekar di dasar kolam. Tubuh telanjang seperti giok suet meringkuk dalam cahaya, rambut hitam halusnya tersebar di belakangnya. Dari kejauhan, dia tampak seperti putri duyung yang tertidur. Sosok cantik ini adalah Ling Qingzu, yang telah memasuki kolam surgawi kemurnian tertinggi sebelumnya. Akhirnya menemukannya, Lindong tidak diragukan lagi menghela nafas lega saat melihat Ling Qingzu. Segera setelah itu, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Matanya tiba-tiba melihat ke area di bawah Ling Qingzu. Sinar cahaya hijau giok keluar dari tempat itu, dan secara kebetulan terhubung ke gugusan cahaya di sekitar tubuh Ling Qingzu. Memang ada sesuatu yang aneh terjadi. Ekspresi Lindong tiba-tiba menjadi jauh lebih suram setelah melihat adegan ini. Dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya, dan sebuah kekuatan menyapu ke dasar kolam, langsung meniup lumpur. Setelah lumpur berserakan, mungkin terlihat kerangka putih menyeramkan tergeletak di dasar kolam. Cahaya neon menyebar ke seluruh kerangka. Benang-benang cahaya hijau giok itu keluar dari kerangka itu, sebelum terhubung ke tubuh Ling Qingzu. Cahaya terus-menerus berkedip pada utas cahaya yang terhubung. Tampaknya ada sesuatu yang terus-menerus keluar dari tubuh Ling Qingzu, sebelum akhirnya dituangkan ke dalam kerangka putih yang menyeramkan. Lindong menatap tajam pada kerangka putih. Mata hitam yang terakhir itu tampak berkedip dengan lampu hijau giok. Kerangka ini sebenarnya menyerap kekuatan hidup di dalam tubuh Ling Qingzu.
Murid Lindong tiba-tiba menyusut seukuran lubang jarum. Tangannya berubah menjadi pisau saat dengan marah menebas ke bawah. Kekuatan telapak tangan yang tajam bersiul, dan dengan kejam memotong benang lampu hijau giok. Berdengung. Namun, kekuatan telapak tangan yang bisa mengiris gunung, tidak memiliki efek apapun ketika mendarat di benang ringan. Sebaliknya, itu ditolak. Ekspresi Lindong berubah ketika dia melihat ini. Tubuhnya bergerak, dan dia berenang menuju benang cahaya. Devouring Power melonjak di telapak tangannya, sebelum dia meraih benang ringan. Cici, kabut putih segera meletus dari benang cahaya ketika tangan Lindong meraihnya. Devouring Power meresap ke dalam, dan langsung melahap semua energi yang ada dalam hubungan ini. Retakan, benang lampu hijau giok akhirnya meredup dengan cepat pada saat ini. Pada akhirnya, itu retak dan hancur. Cahaya di sekitar tubuh Ling Qingzu juga dengan cepat menghilang ketika benang cahaya itu hancur. Namun, matanya yang tertutup rapat masih tidak menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Lindong pindah. Dia mengulurkan tangan dan meraih tubuh telanjang Ling Qingzu. Sensasi sedingin es yang memenuhi sentuhannya menyebabkan jantungnya bergetar hebat. Matanya awalnya menyapu dirinya dengan cara yang tak terkendali. Setelah itu, dia dengan keras menarik napas, dan mengeluarkan jubah besar untuk menutupi tubuhnya yang menyebabkan segala macam keinginan muncul di dalam tubuhnya. Meskipun jubah itu basah saat dikeluarkan, dan akhirnya menempel pada tubuh Ling Qingzu, menguraikan lekuk tubuhnya yang mempesona. Itu setidaknya jauh lebih baik dibandingkan dengan tubuh yang benar-benar telanjang dari sebelumnya. Lindong tidak punya waktu untuk memikirkan semuanya setelah memeluk sosok yang mempesona dan lembut itu. Dia hanya melihat kerangka di lumpur dengan mata hati-hati. Pada saat ini, kerangka itu benar-benar gemetar dengan cara yang aneh. Segera setelah itu, ia dengan goyah duduk di lumpur. Ada cahaya yang sangat lemah berkedip di dalam matanya. Rasa dingin melonjak melalui hati Lindong saat dia melihat adegan ini. Dari aura kuno yang merembes keluar dari kerangka ini, sepertinya benda ini pasti sesuatu dari zaman kuno. Meskipun Lindong telah melihat semua jenis benda kuno selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia melihat aktivitas seperti itu dengan benda seperti kerangka. Orang ini, keinginan kuat seperti apa yang dia miliki. Dia masih bisa bergerak seperti ini setelah ribuan tahun. Mata Lindong muram saat ia melihat kerangka gemetar. Dia baru saja akan membawa Ling Qingzu dan meninggalkan tempat aneh ini, ketika dia melihat kerangka itu tiba-tiba menjadi kaku. Setelah itu, tulangnya mulai remuk. Pada akhirnya, itu mengeluarkan ledakan, dan berubah menjadi debu yang dengan cepat menghilang. Lindong samar-samar bisa mendengar suara yang dipenuhi dengan keengganan tak berujung yang diam-diam ditransmisikan di bawah air ketika kerangka ini berubah menjadi debu. Lindong tercengang saat melihat adegan ini. Segera setelah itu, matanya berkedip. Sepertinya kerangka ini akhirnya mencapai batasnya setelah bertahan sampai saat ini. Suara itu dari sebelumnya seharusnya membuatnya benar-benar menghilang dari dunia ini. Berdengung. Sementara Lindong diam-diam menghela nafas lega, lampu hijau giok tiba-tiba menyala dan muncul di tempat kerangka itu menghilang. Dengan suara, swoosh, ia bergegas melewati dasar kolam dan berlari menuju Lindong. Lindong hati-hati menyaksikan lampu hijau giok yang bergegas. Setelah itu, dia menemukan bahwa ini sepertinya adalah lambang cahaya roh yang sangat misterius. Dia bisa merasakan riak yang sangat agung dari dalam lambang cahaya ini. Ini adalah lambang roh. Murid Lindong menyusut saat dia bergumam. Yang disebut Spirit Emblem adalah intisari dari seorang praktisi yang sangat kuat yang telah ditinggalkan. Itu bisa dianggap sebagai harta mistik yang sangat langka dan berharga. Suruo telah mencapai pencapaiannya saat ini, karena emblem roh yang dia peroleh dari alam kuno saat itu. Selain itu baru saja dimulai. Bahkan hati Lindong terasa panas mendidih ketika dihadapkan dengan harta karun seperti itu. Namun, dia hendak bergerak dan meraihnya, tetapi lampu hijau giok menghindarinya. Akhirnya, itu langsung memasuki tubuh Ling Qingzu di depan matanya yang terdiam. Sepertinya itu tidak ada hubungannya denganku. Lindong mengejek dirinya sendiri, dan menggelengkan kepalanya. Peluang besar seperti itu selalu melewatinya. Lindong berhenti memiliki pikiran lain setelah mengejek dirinya sendiri dengan cara ini. Dia baru saja akan memeluk Ling Qingzu dan pergi, ketika dia merasakan orang yang ada di pelukannya bergerak sedikit. Setelah itu, dia menundukkan kepalanya, dan melihat sepasang mata terbuka yang jelas pada wajah cantik merah menyala.
Dua pasang mata yang cerah bertemu satu sama lain di dasar kolam. Namun, keduanya anehnya diam. Bab 795, hasil. Dua pasang mata yang cerah bertemu satu sama lain di kedalaman kolam yang tenang. Suasana aneh dan sunyi berlanjut di antara keduanya. Lindong merasa sedikit malu di hatinya. Meskipun perbuatan tidak masuk akal telah terjadi di antara mereka berdua, itu terjadi karena Ling Qingzu jatuh ke dalam perangkap. Namun sekarang, mereka berdua jelas benar-benar terjaga. Selain itu, Lindong bisa merasakan tubuh lembut dalam pelukannya. Ada juga panas yang menyengat yang dipancarkan pada saat ini. Pakaian tipis yang basah tidak menyembunyikan banyak hal. Panas yang ditransmisikan di kain tipis juga menyebabkan napas Lindong tiba-tiba menjadi sedikit lebih berat. Kemungkinan besar pria biasa manapun tidak akan mampu mempertahankan ketenangan total dalam situasi seperti itu. Lepaskan aku. Ling Qingzu juga mendeteksi sedikit perubahan pada Lindong. Ketakutan segera muncul di kedalaman matanya. Dia berjuang sedikit, sebelum akhirnya mengucapkan kata-kata itu. Ling Qingzu saat ini jelas-jelas telah kehilangan dirinya yang dingin dan tenang dalam situasi yang tidak biasa ini. Pada saat yang sama, dia juga lupa daya pikat fatal macam apa itu bagi seorang pria, ketika seorang dewi yang biasanya murni dan mulia mengungkapkan rasa takut yang sangat langka. Itu adalah transformasi drastis, ketika kecemerlangan seorang dewi terkelupas, dan berubah menjadi wanita yang lembut. Bang! Oleh karena itu, setelah dia berbicara, dia tidak melihat Lindong melepaskannya. Sebaliknya, api melonjak di dalam mata hitam yang terakhir. Selanjutnya, matanya tiba-tiba melebar saat wajah Lindong dengan cepat melebar di matanya. Lengan yang memeluk tubuhnya benar-benar membuatnya tetap di tempatnya. Pada akhirnya, dia merasakan mulut panas Lindong mendarat di bibirnya dengan sikap sombong dan tak kenal takut. Panas menyengat dari bibirnya menyebabkan tubuh Ling Qingzu langsung menegang. Namun dengan sangat cepat, dia mendapatkan kembali akalnya. Tangan halusnya menjadi seperti cakar kucing, saat mereka dengan kejam menggaruk punggung Lindong. Segera, banyak tanda berdarah muncul, sementara tubuhnya berjuang keras. Namun, Lindong benar-benar mengabaikan perjuangan kerasnya. Kedua lengannya seperti tang besi, yang dengan kuat memeluk sosok cantik di pelukannya. Kekuatan besar itu muncul seolah-olah dia mencoba untuk menghancurkannya ke dalam tubuhnya. Bang bang bang. Tangan giok Ling Qingzu menolak di depannya, dan sebuah telapak tangan mendarat di dada Lindong. Suara yang dalam dan teredam yang dihasilkan menyebabkan seseorang menjadi ketakutan setengah mati. Jelas, yang pertama sangat malu dan marah pada saat ini. Ling Qingzu sangat kuat. Ketika telapak tangan ini mendarat, Lindong masih agak tidak mampu bertahan meskipun tubuh fisiknya kuat. Tubuhnya segera mencondongkan tubuh ke depan, dan menyebabkan kedua tubuh itu saling menekan dengan erat. Segera setelah itu, bibirnya menarik saat dia dengan kejam memelototi wanita di pelukannya. Dia berbicara dengan napas berat, "Aku akan membawamu ke sini dan sekarang jika kamu bergerak lagi. Kamu berani." Wajah Ling Qingzu dipenuhi dengan rasa malu dan amarah, saat dia mengatupkan giginya dan menegur. Meskipun dia berbicara sedemikian rupa, perjuangannya jelas telah melemah. Sepertinya dia memang sedikit takut Lindong menjadi gila saat ini. Lindong menyeringai. Dia merasakan rasa sakit yang hebat yang ditransmisikan dari dada dan punggungnya. Namun, hatinya memiliki kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. Sudah 5 tahun, wanita mulia dan arogan dari saat itu, yang hanya bisa dia pandang dan tidak sentuh, sekali lagi dimanfaatkan dengan kejam olehnya hari ini. Kegembiraan yang agak menyimpang itu praktis memiliki kepuasan yang lebih besar dibandingkan dengan ketika dia membunuh Lin Langtian saat itu. Lindong, kamu meminta untuk mati. Sementara hati Lindong dipenuhi kesenangan, suara wanita dalam pelukannya tiba-tiba menjadi dingin. Segera, dia menundukkan kepalanya, hanya untuk melihat bahwa rasa malu dan amarah di wajah Ling Qingzu mulai menghilang. Di tempat mereka adalah sikap dinginnya yang biasa dan akrab. Bagaimanapun, tekad wanita ini cukup luar biasa. Bahkan pada saat ini, dia masih bisa dengan cepat menekan gangguan di hatinya, dan mendapatkan kembali keadaan normalnya. Ekspresi Lindong juga sedikit berubah saat melihat ini. Meskipun dia telah berhasil menyebabkan Ling Qingzu tidak dapat melawannya, ini hanya karena yang terakhir panik. Mengingat kekuatan yang terakhir, jika dia benar-benar tenang, Lindong pasti tidak akan bisa berbuat banyak. Bang, prediksi Lindong benar. Setelah Ling Qingzu tenang, fluktuasi yang luar biasa hebat tiba-tiba menyebar dari tubuhnya.
Sebuah kekuatan besar terbentang, dan langsung menyentak lengan Lindong. Kekuatannya begitu besar, bahkan dia terpaksa mundur beberapa langkah. Ling Qingzu juga mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri dari kendali Lindong, saat sosoknya melayang mundur. Wajah dengan kecantikan yang menggetarkan jiwa, bagaimanapun, ditutupi dengan es pada saat ini. Jelas, tindakan Lindong mengambil keuntungan dari dia sebelumnya telah sangat membuatnya marah. Lindong dengan cepat menjadi berpikiran jernih ketika dia melihat ekspresi Ling Qingzu. Dia segera berteriak dalam hati, ini buruk. Sementara Lindong merasakan perasaan tidak menyenangkan di hatinya, di depannya, Ling Qingzu mengulurkan tangannya yang seperti batu giok. Segera, dia mengepalkan tangannya dengan lembut, saat pedang panjang biru muncul dalam sekejap. Aura yang tangguh tiba-tiba terbentang. Lari, kulit-kulit kepala Lindong menjadi mati rasa setelah melihat ini. Sepertinya wanita ini sudah gila. Tanpa ragu-ragu, dia segera berbalik dan bergegas keluar dari kolam. Dia tidak ragu bahwa Ling Qingzu pada saat ini tidak akan memberikan wajah apapun atau memperhitungkan hubungan mereka ketika dia menyerang. Astaga, tubuh Lindong baru saja bergerak, ketika dua pedang tajam yang luar biasa bersinar tiba-tiba menembaknya dari belakang. Pada akhirnya, mereka meluncur melewati tubuhnya, dan langsung memotong dua saluran air besar di kolam. Lindong, aku akan membunuhmu. Suara Ling Qingzu, yang mengandung rasa malu dan amarah di tengah kedinginan, ditransmisikan dari belakang. Selanjutnya, Lindong merasa pedang tajam bersinar dari segala arah. Astaga, Lindong secara alami tidak cukup bodoh untuk tetap tinggal dan menderita serangan pedang itu. Sayap naga hijaunya memanjang. Dengan swoosh, dia bergegas maju. Pedang hebat yang tak terhitung jumlahnya bersinar seperti ikan berenang, saat mereka mengejarnya dengan kecepatan kilat dari belakang. Kolam surgawi kemurnian tertinggi di lembah benar-benar sunyi. Namun, keheningan ini tidak berlangsung lama, sebelum pusaran air besar terbentuk di dalam kolam. Pada saat berikutnya, sosok hijau meledak darinya. Selanjutnya, pedang bersinar ditembakkan ke segala arah. Dinding gunung di sekitarnya langsung hancur berantakan. Banyak bekas luka pedang besar muncul pada mereka. Lindong melirik kekacauan di sekitarnya setelah bergegas keluar dari kolam, dan sudut mulutnya berkedut tanpa sadar. Ternyata Ling Qingzu benar-benar menakutkan ketika dia keluar. Bang! Permukaan kolam surgawi kemurnian tertinggi sekali lagi meledak. Air memercik ke langit saat sosok cantik muncul. Selanjutnya, jubah hitam yang benar-benar basah terbang keluar. Gaun putih bergetar dan dengan cepat menutupi tubuhnya yang seperti batu giok. Saat air turun, kecantikan luar biasa dalam gaun putih sudah berdiri di langit. Dia turun seperti air terjun biru, namun, wajahnya yang cantik masih tertutup es. Swoosh! Ling Qingzu memegang pedang panjang di tangannya. Wajahnya dingin saat dia melihat Lindong, yang memaksakan senyum. Tanpa basa-basi lagi, pedang panjang itu menarik, dan cahaya pedang hebat lainnya melesat keluar, menembaki titik-titik fatal di tubuh Lindong. Setelah melihat ini, Lindong buru-buru mundur. Dia mendorong kecepatannya hingga batasnya, dan terus-menerus menghindari serangan Ling Qingzu. Aku turun untuk menyelamatkanmu. Apakah kamu harus begitu ganas? Lindong buru-buru berkata sambil menghindar. Jika aku tidak turun, hidupmu akan tersedot oleh benda itu. Aku mengkhawatirkanmu. Ling Qingzu menggertakkan giginya yang seputih mutiara dan dengan dingin berkata, apa hubungannya ini dengan tindakan tidak sopanmu? Lindong terdiam. Sebuah keinginan memang muncul dalam dirinya sebelumnya, dan karena inilah dia tidak dapat menahan diri untuk melakukan hal-hal itu. Bahkan dengan sifatnya yang berkulit tebal, dia tidak dapat menemukan alasan apapun. Ling Qingzu mendengus dingin ketika dia melihat ini. Pedangnya menebas lagi, dan pedang hebat lainnya bersinar, yang berukuran beberapa puluh kaki, dengan marah memotong Lindong. Lindong menatap cahaya pedang yang sekali lagi datang menebasnya. Dia menghela nafas agak tak berdaya dan benar-benar berhenti memiliki niat untuk menghindarinya. Dari kelihatannya, dia sepertinya ingin menderita serangannya. Astaga, cahaya pedang tiba dalam sekejap. Namun, Ling Qingzu akhirnya mengatupkan giginya saat akan mendarat di tubuh Lindong. Jarinya yang halus seperti batu giok mendorong ke depan, dan cahaya pedang itu sedikit menggeser arahnya. Setelah itu, ia melewati tubuh Lindong dan dengan kejam menebas ke bawah, langsung memotong bekas luka besar di tanah. Lindong menghela nafas lega ketika cahaya pedang meleset. Setelah itu,
dia tanpa daya berbicara kepada Ling Qingzu yang berwajah dingin, apakah kamu sudah selesai melampiaskan amarahmu? Bang bang, sebuah suara gemuruh keras tiba-tiba ditransmisikan dari jarak dekat segera setelah suara Lindong memudar. Setelah itu, ular monster berkepala 3, yang telah dialihkan sebelumnya, sekali lagi mendesis saat ia menyerang lembah dengan liar. Matanya segera dipenuhi dengan niat membunuh yang kejam saat melihat dua individu di lembah. Astaga, Lindong menyaksikan kembalinya ular monster ini, dan baru saja akan menyerang, tapi sesosok melintas sudah melewatinya. Lindong tercengang saat dia melihat pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya bersinar keluar dari pedang Ling Qingzu, tampaknya menutupi langit saat mereka memamerkan ular monster dari segala arah. Desis-desis-desis. Ular monster berkepala 3 mengeluarkan pekikan tajam dan menyedihkan saat menghadapi serangan Ling Qingzu yang tanpa ampun ini. Banyak bekas luka berdarah dengan cepat muncul di tubuhnya yang besar. Segera setelah itu, ular monster, yang memiliki kekuatan yang sebanding dengan Lei Qian, dipotong-potong. Di udara, Lindong menatap kosong pada adegan ini. Dia menatap pada nasib buruk yang tak tertandingi dari monster ular, sebelum sekali lagi melihat wajah Ling Qingzu, saat rasa es perlahan mulai menarik diri darinya. Untuk sesaat, kulit kepalanya terasa agak mati rasa. Wanita ini kemungkinan menggunakan tindakannya untuk memperingatkannya, ini adalah hasil ketika dia menjadi marah. Bab 796, Pertarungan. Bang! Di lembah, ular monster besar itu jatuh ke tanah dengan keras. Darah segar mengalir, membuat tanah menjadi merah saat aroma berdarah menyebar secara diam-diam. Wajah Ling Qingzu dingin dan acuh tak acuh saat dia mendarat dari udara. Setelah itu, dia tiba di kolam surgawi kemurnian tertinggi. Sebuah tangan seperti batu giok menyapu air, dan perlahan mencuci pedang panjang yang berdarah itu. Lindong tanpa sadar menggosok hidungnya saat dia melihat adegan ini. Tampaknya Ling Qingzu sangat malu dan marah kali ini. Namun, dia bisa mengerti mengapa. Jika itu orang lain, Lindong yakin bahwa nasibnya akan mirip dengan ular monster itu. Sepertinya satu-satunya pria di dunia ini yang bisa terus menantang garis dasarnya dengan cara seperti itu adalah Lindong. Hubungan yang berantakan dan tidak jelas antara keduanya jelas membuat mereka tidak mungkin melihat satu sama lain sebagai orang biasa. Ini juga alasan mengapa Ling Qingzu menoleransi berbagai tindakan berlebihan Lindong. Guyuran air mengalir ke Longsword, dan mendarat di kolam, menciptakan banyak riak. Ling Qingzu menundukkan kepalanya dan menatap wajah yang begitu indah sehingga bisa menyebabkan kejatuhan bangsa-bangsa yang tercermin dalam riak-riak. Gigi putih mutiaranya tanpa sadar menggigit bibirnya. Sepertinya masih ada sisa-sisa kehangatan dari bibirnya sebelumnya. Orang itu sepertinya terus-menerus menghancurkan ketenangan hatinya yang seperti air. Ling Qingzu agak bingung. Masalah 5 tahun lalu tidak diragukan lagi telah mengacaukan kedua jalur asli mereka. Dia pernah berpikir bahwa dengan karakternya, dia seharusnya bisa mencapai keadaan yang telah dijelaskan tuannya kepadanya. Keadaan memiliki hatinya setenang cermin dan sama sekali tidak terganggu. Namun, insiden tidak masuk akal itu telah menyebabkan ketidaksempurnaan kecil muncul di cerminnya yang cerah seperti hati. Ling Qingzu telah menggunakan 5 tahun untuk melemahkan dan mengubur ketidaksempurnaan kecil itu. Dan tepat ketika dia berpikir bahwa dia akan benar-benar melupakannya, sosok yang agak kabur itu disertai dengan badai yang terhuyung-huyung dengan ketekunan yang luar biasa, dan sekali lagi menerobos pandangannya. Pria muda dari saat itu tanpa sadar sudah mulai mengejar langkahnya. Dia telah berubah sangat selama 5 tahun ini. Namun, kekeras kepalaan yang sama persis dari 5 tahun yang lalu, belum terhapus dengan aliran waktu. 5 tahun yang lalu, seorang pemuda pernah diam-diam mengalami penderitaan di hadapan Lin Liangtian. Sekarang, dia telah menjadi murid paling menonjol di antara generasi muda Sekte Dao. Prestasinya bahkan dapat dianggap sebagai yang terbaik di antara generasi muda di seluruh wilayah Suan Timur. Peningkatan dan metamorfosis seperti itu adalah sesuatu yang bahkan Ling Qingzu sulit abaikan saat ini. Dia sadar bahwa mungkin tidak akan mudah lagi baginya untuk mengusir orang yang telah menerobos masuk ke dunianya lagi. Ekspresi Ling Qingzu agak rumit saat dia dengan lembut mengerutkan bibirnya. Setelah itu, dia mendengar suara langkah kaki yang lembut ditransmisikan dari belakangnya. Tubuhnya yang halus menegang tanpa terasa. Ekspresi rumit di matanya juga dengan cepat menarik diri. Lindong berjalan dari belakang. Setelah itu, dia duduk di samping Ling Qingzu. Dia memiringkan kepalanya dan memperhatikan sisi wajahnya yang mempesona. Tiba-tiba,
Dia tersenyum dan berkata, apakah Anda masih ingat kata-kata yang saya ucapkan 5 tahun yang lalu? Aku sudah lupa. Ling Qingzu menurunkan bulu matanya yang panjang dan menjawab dengan acuh tak acuh. Aku tahu tentang kesenjangan antara kamu dan aku di masa lalu. Karena itu, saya berjuang dengan semua yang saya miliki. Setelah Anda pergi saat itu, saya juga meninggalkan Yan City sendirian. Setelah itu, saya mengasah dan melatih diri saya di dunia luar. Saat itu, saya hanya punya 2 tujuan. Untuk membunuh Lin Liangtian, dan berdiri di hadapanmu lagi. Pria muda itu mengangkat kepalanya di samping kolam dan melihat ke langit hitam yang agak menyeramkan sebelum tertawa. Aku tidak mencoba menyombongkan dirimu. Semua yang ingin saya sampaikan, adalah bahwa penilaian Anda terhadap saya pada akhirnya salah. Petik 2. Saya telah mencapai apa yang Anda anggap tidak mungkin. Jari halus Ling Qingzu menelusuri pedang panjang itu. Segera setelah itu, dia menoleh dan memperhatikan pemuda yang tersenyum cerah itu. Setelah keheningan yang lama, dia akhirnya berbicara dengan lembut, kamu telah berjuang selama 5 tahun karena kata-kata itu. Anda harus menyadari bahwa ada banyak kali Anda mungkin gagal dalam perjalanan itu. Tidak akan ada kesempatan bagimu untuk mengulang semuanya lagi jika itu terjadi. Tapi akhirnya aku berhasil. Lin Dong meregangkan pinggangnya. Dia telah menjelajahi provinsi Great Desolate, menyerbu keluar dari Kekaisaran Great Yan dan ke dalam perang 100 kekaisaran. Akhirnya, dia telah memasuki wilayah Suan Timur. Mungkin ada banyak bahaya, tetapi dia akhirnya berhasil. Saat itu, saya mengatakan bahwa seorang wanita yang telah saya tiduri pasti akan menjadi milik saya. Kata-kata ini mungkin tampak sedikit vulgar sekarang setelah aku memikirkannya tapi... Lin Dong tersenyum. Matanya menatap langsung ke Ling Qingzu dan berkata, kamu adalah wanitaku. Swoosh! Air memercik dan pedang panjang yang brilian itu disertai dengan aura dingin saat menunjuk ke tenggorokan Lin Dong. Ling Qingzu menatapnya, suaranya dingin saat dia berbicara, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak akan membunuhmu? Lin Dong tidak mengatakan apa-apa. Dia menatap Ling Qingzu, mata itu tanpa rasa takut. Tidak ada jejak niat untuk melemahkan posisinya. Ling Qingzu menggertakkan giginya. Akhirnya, dia menyingkirkan pedang panjangnya. Dia mengepalkan tangannya dan berkata, yang terbaik bagimu adalah tidak mengatakan kata-kata seperti itu. Jika kata-kata ini sampai ke telinga guruku, dia akan membunuhmu bahkan jika kamu adalah murid Sekte Dao. Lin Dong mengerutkan kening. Setiap master sekte dari Istana Kemurnian tertinggi 9 surga harus melatih Dao hati mereka. Hati harus sejernih cermin, dan tidak ada setitik debu pun yang bisa ditoleransi. Mengingat karakternya, jika tuanku tahu tentang kita, dia pasti akan turun tangan dan membantuku menghilangkan ketidaksempurnaan di hatiku. Ling Qingzu memperhatikan Lin Dong dan berkata, kamu adalah setitik debu, ketidaksempurnaan di hatiku. Dao dari hati, itu heterodoksi. Lin Dong merajut alisnya erat-erat. Segera, dia menatap Ling Qingzu dan berkata, menurut pendapatmu, bagaimana ketidaksempurnaan di hatimu ini harus dihilangkan? Ling Qingzu jelas terkejut dengan pertanyaan ini. Awalnya, dia berpikir bahwa tidak perlu memikirkan jawabannya. Pada saat ini, bagaimanapun, dia mengalami kesulitan berbicara di bawah tatapan Lin Dong. Oleh karena itu, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil merasa tersesat ketika dia menjawab, saya tidak tahu. Saya tidak tahu apakah kata-kata Anda ini adalah upaya untuk membuat saya mundur. Namun, tekad saya tidak akan pernah berubah. Jika gurumu ingin menghentikanku, aku akan menunggu sampai aku lebih kuat dari gurumu, sebelum langsung merebutmu dari tangan Istana Kemurnian tertinggi 9 surga. Lin Dong memperhatikan Ling Qingzu, yang telah memberikan jawaban yang tidak pasti. Senyum muncul di wajahnya saat dia menyeringai dan menyatakan, Ling Qingzu merasa tidak bisa tertawa atau menangis menghadapi kata-kata ini. Dia agak tak berdaya menggelengkan kepalanya saat dia menjawab, bahkan Master Sekte dari Sekte Dao Anda, Ying Xuanzi, harus sopan kepada guru saya ketika dia melihatnya. Anda harus berhenti menetapkan tujuan acak. Lin Dong tersenyum dan dia tidak mengatakan apa-apa lagi tentang topik ini. Itu juga mungkin baginya untuk merasakan emosi rumit yang dimiliki Ling Qingzu terhadapnya. Ini sudah cukup baik. Paling tidak, dia tidak memiliki ketidakpedulian dan keterasingan yang dia gunakan untuk memperlakukan pria lain ketika menghadapinya. Dari sudut pandang tertentu, ini adalah awal yang cukup baik. Terima kasih, atas apa yang kamu lakukan di dasar kolam tadi.
Ling Qingzu diam-diam menghela nafas lega ketika dia melihat Lindong yang tak kenal takut benar-benar memoderasi dirinya sendiri. Segera setelah itu, dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Mengapa kamu memprovokasi hal itu?" Lindong sedikit mengernyit. Jika niat Ling Qingzu adalah untuk menyembuhkan dirinya sendiri, dia jelas bisa melakukannya di tengah kolam. Tidak perlu baginya untuk dengan sengaja menuju ke dasar kolam. Kerangka itu seharusnya memiliki hubungan dengan istana kemurnian tertinggi 9 surgaku. Saya menerima telepon darinya setelah memasuki kolam. Namun, saya tidak berharap itu benar-benar dimaksudkan untuk merenggut kekuatan hidup saya. Ling Qingzu menyatukan alisnya saat dia menjelaskan. Hubungan. Lindong terkejut. Keberadaan kerangka itu jelas jauh lebih tua dari istana kemurnian tertinggi 9 surga. Oleh karena itu, kemungkinan tidak ada hubungan langsung antara keduanya. Dari kelihatannya, itu mungkin ada hubungannya dengan seni bela diri atau seni rahasia. Tidak heran lambang roh itu masuk ke tubuhmu. Ling Qingzu mengangguk. Dia bisa merasakan penambahan lambang roh agung di dalam tubuhnya. Ini dianggap sebagai kesempatan keberuntungan baginya. Sepertinya kolam surgawi kemurnian tertinggi ini akan kehilangan kekuatannya di masa depan. Lindong menatap kolam surgawi kemurnian tertinggi dengan sedikit penyesalan. Warna pelangi di dalamnya berangsur-angsur memudar. Alasan kolam surgawi kemurnian tertinggi ini muncul di daerah iblis unik jelas karena perlindungan kerangka kuno. Sekarang kerangka telah berubah menjadi debu, tempat ini kemungkinan akan sekali lagi terkikis oleh ki iblis di masa depan. Ling Qingzu mengangguk. Segera setelah itu, dia berdiri dan berkata, "Ayo pergi." Dia sudah mencapai tujuannya untuk perjalanan ini. Jelas, tidak ada gunanya bagi mereka untuk tetap di tempat ini. Lindong tersenyum dan mengangguk ketika mendengar ini. Dia melambaikan lengan bajunya, sebelum cahaya hitam keluar dari kejauhan. Akhirnya, itu disimpan di tas Qian Kunnya. Itu adalah mayat iblis yang dia gunakan untuk memancing ular monster itu pergi sebelumnya. Keduanya bersiap untuk pergi setelah mayat iblis disimpan. Namun, Ling Qingzu baru saja menggerakkan tubuhnya ketika dia tiba-tiba menjadi terkejut. Dia memberi isyarat dengan tangannya, dan cahaya keemasan keluar dari ruang di depannya. Akhirnya, itu masuk ke tangannya. Ini adalah pesan Yuan Spirit dari Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga kami. Apa yang terjadi? Ling Qingzu menerima cahaya keemasan saat alisnya sedikit berkerut. Akhirnya, jarinya menekan dahinya yang halus. Perubahan muncul di wajahnya beberapa saat kemudian. Apa yang terjadi? Sesuatu terjadi pada orang-orangmu. Lindong bertanya dengan heran ketika dia melihat ini. Tidak, Ling Qingzu menggelengkan kepalanya. Matanya yang jernih menatap Lindong. Setelah ragu-ragu sebentar, dia berkata, sepertinya Yuan Chang dan yang lainnya telah menyerang murid-murid Sekte Dao. Bab 797, Awal Pertempuran. Ketika kata-kata Ling Qingzu terdengar, dia bisa melihat senyum di wajah Lindong menghilang sedikit demi sedikit, sebelum kesuraman yang menakutkan perlahan muncul. Pada saat yang sama, keinginan membunuh yang sangat dingin juga melonjak. Apa yang terjadi? Lindong bertanya dengan suara rendah. Sepertinya murid gerbang Yuan dan Sekte Dao bertemu 2 hari yang lalu. Mereka berakhir dalam perselisihan karena beberapa gesekan. Setelah itu, Yuan Chang dan yang lainnya menyerang, kata Ling Qingzu. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, masalah ini kemungkinan besar disebabkan oleh provokasi gerbang Yuan. Bagaimanapun, para murid Sekte Dao lebih lemah. Selain itu, pilar kekuatan utama mereka, Lindong, tidak ada. Bahkan jika mereka bertemu gerbang Yuan, kemungkinan besar mereka akan menyerah. Oleh karena itu, alasan mengapa hal-hal telah berkembang menjadi keadaan seperti itu kemungkinan besar adalah niat para murid gerbang Yuan. Setelah kedua belah pihak bertukar pukulan, para murid Sekte Dao telah maju menuju area formasi teleportasi sementara gerbang Yuan mengejar. Sepertinya yang terakhir tidak bisa lagi mengendalikan diri. Apakah murid Sekte Dao saya menderita luka atau kematian? Mata Lindong gelap dan dingin saat dia bertanya. Chen Gui membantu murid Sekte Dao. Dia untuk sementara menghentikan Yuan Chang dan menanggung banyak tekanan. Namun, dikabarkan bahwa beberapa cedera dan kematian masih terjadi. Ling Qingzu ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya dia tidak menyembunyikan apapun. Bang! Aura brutal dan jahat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Lindong ketika kata-kata itu terdengar. Ekspresinya juga menjadi sangat buas. Tampaknya dia bisa mendengar tangisan menyedihkan sebelum murid-murid Sekte Dao itu meninggal,
serta tawa arogan yang sombong dari murid-murid gerbang Yuan. Sampah itu, tubuh Lindong gemetar sedikit. Ekspresinya ganas. Dia tahu bahwa hari ini akan tiba cepat atau lambat, tetapi dia tidak menyangka bahwa gerbang Yuan akan sangat tidak sabar dan memulai serangan mereka pada saat seperti itu. Saat ini, para murid gerbang Yuan dan Sekte Dao telah terus bertarung selama beberapa hari. Haruskah kita segera bergegas ke area formasi teleportasi? Ling Qingzu bertanya dengan lembut. Lindong mengangguk. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah utara yang gelap. Cahaya merah samar berkedip di matanya, menyebabkan wajahnya yang ganas tampak sangat menakutkan. Dia saat ini tidak mengetahui jumlah pasti murid Sekte Dao yang mati dan terluka saat ini. Namun, dia tahu bahwa jika suatu kecelakaan terjadi pada King Tan, Ying Huan dan beberapa orang lainnya, dia pasti akan membantai para murid gerbang Yuan. Tidak ada satupun yang akan tersisa. Aura haus darah brutal menyebar dari tubuh Lindong. Kebrutalan itu bahkan lebih besar dari iblis di daerah iblis unik. Berapa banyak waktu yang kita butuhkan untuk mencapai formasi teleportasi dari sini? Lindong bertanya dengan suara suram. 5 hari. Tetapi jika kita bergegas dengan kecepatan penuh, kita seharusnya bisa mengejar mereka dalam 3 hari. Ling Qingzu berpikir sejenak sebelum menjawab. Ayo pergi. Tubuh Lindong bergetar sedikit, saat sayap naga hijau memanjang dari punggungnya. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, dia mengepakkan sayapnya, berubah menjadi kilatan cahaya hijau yang menembus kegelapan, dan dengan cepat bergegas menuju langit yang jauh dengan kecepatan kilat. Ling Qingzu memperhatikan Lindong, yang diselimuti oleh aura buas saat dia pergi. Tangannya tanpa sadar menegang, saat jejak kekhawatiran melintas di kedalaman pupilnya. Sejak awal kompetisi sekte besar ini, dia sadar bahwa gerbang Yuan dan Sekte Dao pasti tidak akan pernah berkompromi. Sekte Dao telah menderita kerugian besar selama kompetisi sekte besar terakhir. Bahkan kakak perempuan senior Sky Hall telah dikepung dan dibunuh oleh gerbang Yuan. Pertempuran kali ini kemungkinan akan melampaui yang sebelumnya. Dalam kompetisi sekte besar sebelumnya, gerbang Yuan akan selalu menang dalam pertempuran dengan para murid Sekte Dao. Ini juga telah meningkatkan kesombongan murid gerbang Yuan. Namun, kali ini, sedikit berbeda. Dalam kompetisi sekte besar ini, kekuatan murid gerbang Yuan mungkin tampak lebih kuat daripada murid Sekte Dao di permukaan, tapi Sekte Dao memiliki Lindong kali ini. Orang ini biasanya baik hati. Namun, dia akan segera berubah menjadi iblis pembunuh jika seseorang menyentuh titik sensitifnya. Dia akan menjadi variabel terbesar dalam kompetisi sekte besar ini. Jika gerbang Yuan bertindak sembrono, kemungkinan mereka harus membayar harga yang cukup mengerikan kali ini. Ling Qingzu teringat wajah ganas Lindong, yang dipenuhi dengan aura buas sebelumnya. Dia sadar bahwa pemuda itu, yang tak berdaya saat dikejar dan diserang olehnya, akan meledak. Kemungkinan akan ada pertumpahan darah di kompetisi sekte besar ini. Ling Qingzu menghela nafas pelan. Segera, dia berhenti memikirkan masalah ini. Teratai hijau terbentuk di bawah kakinya. Setelah itu, dia berubah menjadi sinar cahaya terang yang dengan cepat mengejar Lindong. Astaga, 2 sinar cahaya terang melintas di langit yang gelap dengan kecepatan yang mengejutkan. Tekanan angin dari kecepatan cepat mereka mengguncang tanah di bawah, dan membentuk bekas luka panjang di atasnya. Kedua sinar cahaya terang ini secara alami adalah Lindong dan Ling Qingzu, yang telah keluar dari kedalaman daerah iblis unik. Mereka sudah melakukan perjalanan selama 2 hari penuh. Keduanya bahkan tidak berhenti dan beristirahat sejenak selama 2 hari ini. Lampu hijau menutupi tubuh Lindong. Sayap naga hijau di punggungnya akan mengepak sesekali, dan kecepatannya akan sangat meningkat. Pada saat ini, wajahnya masih ditutupi dengan ekspresi gelap dan serius. Mereka telah bertemu orang lain yang berpartisipasi dalam kompetisi sekte besar di sepanjang jalan. Lindong dapat memperoleh lebih banyak informasi tentang pertarungan antara gerbang Yuan dan murid Sekte Dao dari mereka. Dalam pertempuran antara dua pihak, satu pihak mengejar, sementara yang lain mundur. Yang mengejar secara alami adalah murid gerbang Yuan, dan yang terus mundur secara alami adalah murid Sekte Dao. Jelas, Sekte Dao menggunakan semua kekuatannya untuk bertahan melawan pengejaran terus-menerus dan serangan kejam oleh gerbang Yuan. Mereka bertarung sambil mundur. Mungkin orang harus mengatakan bahwa mereka masih menunggu dengan getir untuk kembalinya orang yang benar-benar bisa memimpin mereka menuju kemenangan melawan gerbang Yuan. Lindong, kita akan mencapai area formasi teleportasi.
Ling Qingzu melihat ke kejauhan, sebelum berbalik ke arah Lindong di sampingnya dan berkomentar. Ya, Lindong mengangguk tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Jika itu di masa lalu, dia bahkan mungkin sedikit menggoda Ling Qingzu. Namun, dia tidak punya mood untuk melakukannya sekarang. Ling Qingzu juga memahami keadaan Lindong saat ini. Karena itu, dia merenung sejenak. Sebelum berbicara, saya sadar bahwa pertarungan antara Anda dan para murid gerbang Yuan tidak dapat dihindari. Namun, Anda harus berhati-hati terhadap Yuan Chang. Petik 2. Oh, mata Lindong bergerak. Dia mengerutkan kening dan menatap Ling Qingzu sebelum berkata, dia seharusnya berada di tahap kehidupan mendalam awal, kan? Dalam kompetisi sekte besar saat ini, kemungkinan hanya ada 3 orang di antara generasi muda yang benar-benar mencapai tahap awal kehidupan yang mendalam. Mereka adalah Yuan Chang, Ling Qingzu dan Chen Gui. Seorang ahli tahap kehidupan mendalam awal memang sangat sulit untuk dihadapi. Namun, ketika saatnya tiba bagi mereka untuk bertukar pukulan, Lindong akan membuatnya membayar harga yang tidak akan pernah bisa dia bayangkan. Kekuatan Yuan Chang memang pada tahap kehidupan mendalam awal. Namun, untuk menjadi pemimpin dari 3 raja kecil, ia juga memiliki banyak taktik. Bahkan aku merasakan sedikit bahaya saat menghadapinya. Oleh karena itu, dia jelas tidak mudah dihadapi seperti yang terlihat di permukaan. Anda harus berhati-hati ketika Anda akhirnya bertukar pukulan dengannya. Ling Qingzu bergumam. Mata Lindong mengeras. Kekuatan Ling Qingzu mirip dengan Yuan Chang. Namun, yang terakhir mampu menyebabkan dia merasakan bahaya. Sepertinya Yuan Chang ini tidak sesederhana itu. Terima kasih banyak. Jika kamu tidak menemaniku untuk menemukan kolam surgawi kemurnian tertinggi, gerbang Yuan kemungkinan besar tidak akan menyerang saat ini. Mata Ling Qingzu memiliki beberapa permintaan maaf yang melintas di mata mereka. Jika saya ada di sekitar, mereka mungkin tidak akan menyeretnya begitu lama. Lindong menggelengkan kepalanya. Matanya melihat ke kejauhan, saat aura brutal sekali lagi muncul di dalamnya. Alasan mereka mengejar dengan cara ini kemungkinan karena mereka berencana memaksaku keluar. Haha, sepertinya Yuan Chang sudah sangat membenciku. Baiklah, karena kamu sangat ingin memaksaku untuk menunjukkan diriku, aku dengan senang hati akan menemani kalian semua kali ini. Namun, taruhan yang saya mainkan biasanya cukup tinggi. Mari kita gunakan hidup kita sebagai taruhan kali ini. Sebuah kebiadaban haus darah naik ke bibir Lindong. Jejak kegilaan samar-samar hadir. Area formasi teleportasi wilayah iblis yang unik. Ini adalah tanah luas yang dipenuhi bebatuan. Banyak gunung dengan berbagai ukuran berdiri di sekitar tempat itu seperti punuk. Aura jahat samar-samar tersebar dari pegunungan, sebelum menyelimuti tanah. Pada saat ini, medan yang berantakan dan berbatu ini sudah dipenuhi dengan lautan manusia. Mata yang tak terhitung jumlahnya melihat ke belakang, saat suara angin kencang muncul dari segala arah. Segera setelah itu, ratusan orang yang diselimuti aura berdarah muncul di hadapan mereka. Mereka berasal dari Sekte Dao. Beberapa suara segera terdengar ketika semua orang melihat sekelompok besar orang ini. Namun, sepertinya ada desahan dalam nada suara mereka. Berita tentang pertempuran sengit antara murid-murid Sekte Dao dan Gerbang Yuan jelas telah menyebar ke seluruh wilayah iblis unik seperti angin puyuh. Berhenti. Ying Xiaoxiao tiba-tiba berhenti di depan para murid Sekte Dao. Dia melambaikan tangannya dan berteriak dengan suara sedingin es. Astaga, sejumlah besar murid di belakangnya segera berhenti. Kewaspadaan melonjak di mata mereka. Hehe, tawa samar dan acuh tak acuh tiba-tiba dipancarkan dari gunung ke depan mereka ketika murid-murid Sekte Dao berhenti. Akhirnya, suara angin kencang muncul. Banyak sosok menyapu dari segala arah. Setelah itu, mereka membentuk setengah lingkaran yang benar-benar menghalangi jalan ke arah depan. Yuan Chang, mata Ying Xiaoxiao sedingin es saat dia melihat 3 orang berdiri di puncak gunung. Tinjunya yang seperti batu giok segera mengencang. Tidak terduga bahwa orang itu masih menolak untuk menunjukkan dirinya bahkan setelah kami memaksa kalian semua sedemikian rupa. Haha, toleransinya benar-benar luar biasa. Sepertinya dia telah benar-benar kehilangan semua arogansi yang dia tunjukkan di awal, namun, karena dia menolak untuk mengungkapkan dirinya, amarahku hanya bisa ditumpahkan pada kalian semua. Di atas gunung, Yuan Chang tersenyum dan memandang murid-murid Sekte Dao di kejauhan. Niat membunuh yang jahat perlahan muncul di matanya. Bab 798, Dendam. Aura jahat samar menyebar di medan berbatu yang luas. Pada saat ini,
sepertinya udara itu sendiri telah memadat. Tempat ini tidak jauh dari formasi teleportasi untuk meninggalkan daerah iblis unik. Oleh karena itu, ini bisa dianggap mendekati akhir dari kompetisi sekte besar. Namun, banyak orang tahu bahwa pertunjukan yang sebenarnya baru saja dimulai. Persaingan hadir di antara 8 sekte super wilayah Suan Timur. Semua dari mereka dianggap satu sama lain sebagai lawan. Namun, mereka biasanya menahan diri. Satu-satunya pengecualian adalah Gerbang Yuan dan Sekte Dao. Sebagai sekte super terkuat di wilayah Suan Timur, tindakan Gerbang Yuan secara alami sedikit sombong. Ini menyebabkan sekte super yang tersisa merasakan ketidakpuasan. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Bagaimanapun, Gerbang Yuan terlalu kuat dan ketiga master sektenya adalah orang-orang terkenal di wilayah Suan Timur. Meskipun sekte Dao sedikit lebih rendah dari Gerbang Yuan, mereka masih salah satu dari 8 sekte super, dan fondasi mereka secara alami tidak lemah. Selalu ada dendam di antara kedua pihak ini. Namun, alasan sebenarnya dendam ini telah tumbuh sedemikian rupa adalah karena seorang jenius mengerikan yang dikenal sebagai Zhou Tong, yang dihasilkan sekte Dao 100 tahun yang lalu. Orang luar tidak benar-benar tahu banyak tentang apa yang terjadi saat itu. Yang mereka tahu, adalah bahwa sejak Dao Sekte menghasilkan individu bernama Zhou Tong, semua prestise generasi muda sejak saat itu tampaknya telah terkumpul padanya. Sedemikian rupa sehingga bahkan 3 raja kecil Gerbang Yuan sejak saat itu semuanya dikalahkan oleh Zhou Tong, dan para murid Gerbang Yuan benar-benar putus asa selama kompetisi sekte besar itu. Di antara ketiga raja kecil itu, satu telah terbunuh, satu terluka dan yang terakhir dikirim melarikan diri. Kompetisi sekte besar itu kemungkinan merupakan saat di mana para murid sekte Dao merasa paling bangga. Meskipun mereka telah membayar harga yang signifikan, itu tidak layak disebut jika dibandingkan dengan kerugian yang diderita oleh Gerbang Yuan. Sesuatu yang lain tampaknya telah terjadi setelah kompetisi. Tiba-tiba, sebuah berita mengejutkan menyebar. Murid sekte Dao, Zhou Tong, telah menyerang Gerbang Yuan sendirian, membunuh 3 tetua agung Gerbang Yuan dan membalikkan tempat itu. Akhirnya, dia langsung memaksa seorang master sekte Gerbang Yuan untuk mengesampingkan harga dirinya dan mengambil tindakan. Baru saat itulah Zhou Tong terbunuh. Masalah ini tidak diragukan lagi telah menimbulkan keributan yang menghancurkan bumi di wilayah Suan Timur pada waktu itu. Semua orang terpana oleh keberanian dan keganasan Zhou Tong. Seberapa kuat seseorang harus melakukan sesuatu yang menggemparkan seperti menyerbu ke markas Gerbang Yuan sendirian. Kematian Zhou Tong juga memicu kemarahan Sekte Dao. Pada saat itu, Zhou Tong tidak diragukan lagi memiliki posisi yang sangat dihormati di hati para murid Sekte Dao. Oleh karena itu, ketika berita bahwa dia dibunuh oleh seorang master sekte Gerbang Yuan mencapai Sekte Dao, para murid Sekte Dao benar-benar marah. Teriakan balas dendam meningkat di dalam sekte. Pada saat itu, Gerbang Yuan dan Sekte Dao berada di ambang perang. Semua orang jelas menyadari betapa tragisnya ketika dua sekte super mengobarkan perang. Namun, perang akhirnya tidak meletus. Di bawah penindasan Master Dao Sekte Ying Xuanzi dan beberapa eselon atas, masalah ini akhirnya mereda. Namun, kebencian sedalam tulang tidak akan berkurang seiring berjalannya waktu. Sebaliknya, itu hanya akan menggali lebih dalam ke dalam hati seseorang. Oleh karena itu, perang antara Gerbang Yuan dan Sekte Dao mungkin tidak terjadi, tetapi hubungan antara kedua belah pihak cukup buruk. Hal ini mengakibatkan kedua belah pihak tidak dapat berdamai setiap kali mereka bertemu di kompetisi sekte besar berikutnya. Contohnya adalah kompetisi sekte besar terakhir. Murid Gerbang Yuan masih menyerang meskipun Sekte Dao mengaku kalah. Mereka mengepung dan membunuh kakak perempuan senior dari Sky Hall saat itu, saudara perempuan Wang Yan. Dendam dan permusuhan ini menumpuk lagi dan lagi, sampai sekarang. Banyak orang di langit dan di pegunungan bukan milik Gerbang Yuan atau Sekte Dao. Mereka menyaksikan wajah yang familiar di medan berbatu yang jauh, saat mereka semua menghela nafas pelan. Sepertinya kompetisi sekte besar ini ditakdirkan untuk tidak menjadi kompetisi yang damai. Namun, mereka bertanya-tanya apakah Sekte Dao akan menjadi sengsara seperti dulu. Murid-murid Sekte Dao menatap murid-murid Gerbang Yuan dengan sikap tidak bersahabat, sementara yang lain memandang. Mata para murid Sekte Dao itu mengandung kebencian yang kaya. Wajah Ying Xiao-Xiao sangat dingin saat dia melihat situasi di depannya dan mengepalkan tangannya dengan erat. Dia sadar bahwa apa yang disebut kematian dengan damai tidak mungkin lagi.
Pertempuran gerat antara kedua belah pihak tidak bisa dihindari. Yuan Chang, ini hanyalah kompetisi sekte hebat. Tidak perlu melakukan hal seperti itu, kan? Chen Gui mengerutkan kening. Dia memandang Yuan Chang di langit yang jauh dan berbicara dengan suara yang dalam. Haha, aku juga tidak ingin hal-hal berkembang sejauh ini. Namun, saya tidak dapat menghentikan provokasi berulang dari beberapa individu. Jika saya tidak menggunakan cara seperti itu, orang lain mungkin berpikir bahwa gerbang Yuan kita mudah diganggu. Yuan Chang tertawa kecil. Namun, karena kamu, Chen Gui, telah berbicara, aku harus memberimu sedikit wajah. Selama mereka bersedia menyerahkan Lindong dan membiarkan kami menghukumnya, kami tidak akan menyerang mereka. Apa yang kamu katakan? Dalam mimpimu, wajah cantik Ying Huan segera tertutup es saat dia berteriak dengan dingin. Kakak Chen Gui, mengapa repot-repot membuang kata-kata dengannya? Serahkan saudara Lindong, saya mungkin juga menyerahkan Anda. King Tan memutar matanya ke arah Chen Gui dan berkata, Chen Gui tak berdaya tertawa pahit. Bukan aku yang meminta untuk menyerahkan saudara Lindong. Tatapannya sekali lagi melihat ke arah Yuan Chang setelah kata-katanya terdengar. Dia merentangkan tangannya dan berkata, sepertinya tidak ada yang perlu didiskusikan kalau begitu. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan. Ying Xiao, Anda harus menyadari harga mahal yang harus dibayar sekte Dao Anda dalam pertempuran habis-habisan. Apakah Anda yakin bahwa Anda bersedia melakukan ini untuk Lindong? Lei Qian tertawa dingin. Kamu pikir kamu siapa? Anda ingin sekte Dao saya membayar harga yang lumayan. Saya tidak percaya bahwa pihak Anda akan berakhir lebih baik. Mata Wang Yan menjadi gelap dan dingin saat dia berteriak. Bahkan musuh yang kalah berani bertindak begitu arogan. Sepertinya pelarian keberuntunganmu terakhir kali telah menyebabkan kepercayaan dirimu melonjak secara signifikan, ya. Lei Qian menatap Wang Yan dan tertawa galak. Kamu bisa datang dan mencoba aku. Wajah Wang Yan dipenuhi dengan keganasan. Majestic Yuan Power menyebar dari tubuhnya. Kekuatannya sebenarnya jauh lebih kuat daripada ahli biasa di puncak tahap 9 Yuan Nirvana. Tampaknya ada beberapa jejak samar kehidupan yang bercampur dengan Qi di dalamnya. Selama periode waktu ini, Wang Yan dan Ying Xiao telah menyempurnakan pil kehidupan yang mendalam dan kehidupan samar Qi lahir di dalam tubuh mereka. Ini memungkinkan mereka untuk menyentuh pintu ke tahap kehidupan yang mendalam. Mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kamu sebenarnya telah sedikit meningkat. Namun, hanya dengan sedikit kehidupan Qi ini, Anda masih tidak memiliki kualifikasi untuk bertindak begitu arogan di hadapan saya. Lei Qian jelas juga merasakan bahwa Wang Yan telah menjadi jauh lebih kuat. Namun, dia masih tertawa dingin dan diejek. Apa yang kamu katakan sekarang? Kipas angin yang dapat dilipat di tangan Raja Roh Ling Zhen kecil mengipasi dengan lembut. Sudut mulutnya membentuk senyum dingin saat dia melihat murid-murid Sekte Dao. Setelah itu, dia melihat ke arah Yuan Chang dan bertanya, apa yang saya katakan? Karena mereka menolak untuk menyerahkan orang itu, mereka seharusnya tidak menyalahkan kami karena tanpa ampun. Yuan Chang menjawab dengan lemah. Ada niat membunuh yang kaya melonjak di matanya saat dia berbicara. Mereka telah menderita banyak kerugian di tangan Lindong selama kompetisi sekte besar ini. Bahkan harta Yuan murni yang awalnya mereka peroleh di penyimpanan kuno langit terbakar hilang karena campur tangan Lindong. Jika bukan karena mereka cepat melarikan diri, kemungkinan besar mereka akan dibunuh oleh orang berjubah merah. Kehilangan seperti itu jelas sulit untuk ditanggung oleh Yuan Chang yang sangat bangga. Terlebih lagi, para murid Sekte Dao selalu dipukuli sampai mereka tidak lagi memiliki semangat di gerbang Yuan selama kompetisi sekte besar yang lalu. Jika ada kecelakaan yang terjadi kali ini, kemungkinan besar bahkan reputasi mereka di antara murid gerbang Yuan akan rusak. Kalau begitu, ayo kita lakukan. Senyum dingin di mulut Ling Zhen menjadi lebih lebar ketika dia mendengar ini. Dia sudah dengan cemas menunggu untuk melihat kepanikan dan ekspresi putus asa pada murid-murid Sekte Dao ini. Yuan Chang tersenyum acuh tak acuh. Setelah itu, mereka bertiga perlahan melangkah maju saat Yuan Power yang agung melonjak keluar. Dalam sekejap, tampak seolah-olah semua kekuatan Yuan di daerah itu samar-samar mulai mendidih. Penonton di sekitarnya merasakan jantung mereka berdebar sedikit lebih keras ketika mereka menyaksikan adegan ini. Mereka tahu bahwa gerbang Yuan akan menyerang. Chen Gui menghela napas dalam-dalam. Setelah itu, dia menatap Yuan Chang dan maju selangkah. Aku akan menghentikan Yuan Chang.
Terima kasih saudara Chen Gui. Ying Xiaoxiao merasa bersyukur ketika mendengar ini. Lindong saat ini tidak ada. Yang bisa mereka lakukan hanyalah mengandalkan Chen Gui untuk menghentikan Yuan Chang. Berita tentang situasi di sini telah menyebar ke seluruh wilayah iblis unik. Lindong seharusnya menerimanya. Selama kita bertahan, dia akan bisa bergegas ke sini. Petik 2. Chen Gui ragu-ragu sejenak tetapi akhirnya tetap mengangguk. Dia telah melihat pertempuran Lindong dengan Lei Qian. Yang pertama memang cukup kuat. Namun, masih ada celah yang cukup besar jika dibandingkan dengan Yuan Chang. Oleh karena itu, dia tidak benar-benar memahami kepercayaan yang mendasari kelompok Ying Xiaoxiao. Namun demikian, dia tidak mengatakan apa-apa lagi meskipun dia tidak mengerti. Aku akan berurusan dengan Lei Qian. Wang Yan memegang pedang hitam berat di tangannya dan mendengus. Ying Xiaoxiao mengangguk. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya. Matanya mengandung sedikit rasa dingin saat mereka mengunci Raja Roh Kecil Ling Zhen. Dia berkata, serahkan Ling Zhen padaku. Huan, King Ye, kalian berdua akan memimpin murid Sekte Dao lainnya dan menghentikan murid gerbang Yuan yang tersisa. Ying Huan dan King Ye mengangguk berat. Yang pertama mengulurkan tangannya yang seperti batu giok saat Heavenly Phoenix Cider merah muncul dengan sekejap. Teman-teman muridku, Ying Xiaoxiao perlahan menghirup udara yang tampaknya menjadi sedingin es karena suasana yang tegang. Matanya berputar dan menyapu wajah semua murid Sekte Dao. Tolong perkuat Sekte Dao kami. Kegembiraan liar melonjak ke mata semua murid Sekte Dao pada saat ini. Pada saat yang sama, raungan dalam yang luar biasa bergema secara teratur. Perkuat Sekte Dao kami. Bab 799, Pertempuran Murid. Perasaan intens yang luar biasa tiba-tiba mulai menyebar setelah raungan dari murid-murid Sekte Dao bergema di atas medan berbatu. Pasang mata yang tak terhitung jumlahnya dari lingkungan berkumpul pada murid-murid Dao Sekte ini. Wajah mereka tidak mengandung rasa takut sedikit pun meskipun mereka akan menghadapi gerbang Yuan. Sebaliknya, ada kegilaan yang terkonsentrasi. Di bawah kegilaan ini, muncul kebencian yang sulit disembunyikan. Yuan Chang memandangi murid-murid Sekte Dao yang bersemangat di kejauhan. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyum mengejek. Segera setelah itu, dia melambaikan tangannya dengan sikap acuh tak acuh. Lakukan, bang! Suaranya baru saja memudar ketika beberapa fluktuasi kekuatan Yuan yang agung mulai meletus dari masa hitam murid gerbang Yuan di belakangnya. Tatapan yang berisi ketidakramahan terkunci ke depan mereka satu persatu. 6 jenderal roh besar gerbang Yuan adalah yang pertama bergegas maju dari belakang Yuan Chang. Di belakang mereka, para murid gerbang Yuan mengikuti dengan cermat seperti air banjir. Mengenakan biaya, mata King Ye merah saat dia menyaksikan air banjir seperti murid gerbang Yuan melonjak ke depan, saat raungan yang dalam muncul dari tenggorokannya. Pada saat berikutnya, tubuhnya telah memimpin untuk maju. Ledakan. Suasana bermusuhan di tempat itu hancur setelah serangan dari para murid bermata merah dari kedua sisi. Niat membunuh yang kental dan suara pertempuran naik ke langit. Tatapan sekitarnya yang tak terhitung jumlahnya mengandung keseriusan dan keterkejutan saat mereka menyaksikan dua aliran deras yang berteriak ke depan. Pada saat berikutnya, aliran deras bertabrakan dengan ledakan di depan mata mereka. Bang! Aura pembunuhan yang mengerikan menyebar pada tabrakan mereka. Setelah itu, Yuan power yang besar dan perkasa dengan liar terbentang. Banyak seni bela diri yang kuat dilepaskan dalam sekejap. Akhirnya, mereka dengan kejam bertabrakan dengan musuh di depan. Tidak ada lagi belas kasihan pada saat ini. Semua serangan mereka mencari darah. Trio Yuan Chang menyaksikan aliran deras bertabrakan dengan wajah dingin dan acuh tak acuh. Setelah itu, mereka menginjak udara dan perlahan berjalan ke depan. Toren secara otomatis menyebar di depan mereka. Huf, Chen Gui, Ying Xiaoxiao dan Wang Yan menatap trio Yuan Chang dari jauh. Mereka juga menarik napas dalam-dalam. Segera setelah itu, tubuh mereka bergerak, berubah menjadi sinar cahaya saat mereka bergegas keluar. Kamu berurusan dengan Chen Gui. Seharusnya tidak ada masalah kan? Saat ini, banyak orang berpikir bahwa Anda tidak dapat menanganinya. Ling Zhen tersenyum menggoda pada Yuan Chang dan berkata, tidak akan ada lagi orang yang percaya hal seperti itu di masa depan. Yuan Chang dengan acuh tak acuh menjawab, serahkan Wang Yan padaku. Kali ini, saya tidak akan membiarkan dia melarikan diri. Lei Qian dengan sinis menatap Wang Yan dan berkata, kalau begitu,
aku akan berurusan dengan Ying Xiaoxiao. Sangat disayangkan bahwa keindahan seperti itu harus dihancurkan. Benar-benar masalah yang disesalkan. Ling Zhen mengipasi kipas lipat di tangannya dan berkata sambil menyeringai. Berhentilah mengatakan omong kosong. Serang dan habisi mereka dengan cepat. Yuan Chang sedikit mengernyit dan berteriak ringan. Tubuhnya melesat keluar, berubah menjadi sinar cahaya yang menghalangi Chen Gui. Selanjutnya, Ling Zhen dan Lei Qian bergerak pada saat yang sama dan muncul di depan Ying Xiaoxiao dan Wang Yan masing-masing. Wang Yan, sebentar lagi aku akan melihat apakah kamu masih memiliki wajah untuk bertindak arogan di hadapanku. Lei Qian menghalangi jalan Wang Yan. Senyum biadab di wajahnya semakin lebar saat dia mengejek. Mata Wang Yan gelap dan dingin. Tangannya perlahan mencengkeram pedang hitam yang berat itu dengan erat. Setelah itu, tubuhnya tiba-tiba bergegas keluar. Sebuah bayangan muncul, berisi aura pedang jahat yang tajam saat menembus tenggorokan Lei Qian dengan kecepatan kilat. Lei Qian mendengus dingin saat melihat ini. Dia mengepalkan tangannya dan pedang petir perak muncul. Dia tidak menghindari serangan Wang Yan. Sebagai gantinya, dia mengambil langkah maju dan dengan marah melemparkan cahaya pedang. Dentang, suara logam yang jernih tiba-tiba terbentang di udara bersama dengan bunga api dan angin liar. Dua sosok langsung terlibat dalam pertempuran hidup dan mati. Haha, kecemasan seperti itu. Ling Zhen menyaksikan dua individu yang melepaskan serangan mematikan saat mereka bertemu, dan tidak bisa menahan senyum. Segera setelah itu, dia menyeringai dan menatap Ying Xiaoxiao, sebelum berbicara dengan sopan dan halus, "Saya Ling Zhen. Saya telah lama mendengar nama kakak perempuan senior dari Aula Langit Sekte Dao, Ying Xiaoxiao." Hari ini, swoosh. Namun, dia belum menyelesaikan kalimatnya ketika Ying Xiaoxiao sudah bergegas maju dengan pedang 3 kaki di tangannya. Pedang runcing itu tanpa ampun menyerang titik-titik fatal di tubuh Ling Zhen. "Oh, kamu bahkan lebih cemas," Ling Zhen terkekeh. Namun, senyum ini agak gelap dan dingin. Dia memutar kipas lipat di tangannya, dan itu tumbuh beberapa kali ukuran aslinya sambil memancarkan cahaya. Seperti perisai, itu memblokir semua serangan pedang yang menyerbu. "Kalau begitu, jangan salahkan aku karena memetik bunga dengan kejam," Ling Zhen menyipitkan matanya. Cahaya dingin melintas di antara mereka. Dia tertawa pelan saat tubuhnya berubah menjadi sosok cahaya yang bergegas maju. Kipas yang dapat dilipat menekan dengan lembut di udara kosong, saat angin dingin yang menyeramkan langsung merobek udara dan menghantam Ying Xiaoxiao. Ekspresi muram melintas di mata Ying Xiaoxiao ketika dia melihat ini. Kekuatan Yuan di dalam tubuhnya beredar secara maksimal saat dia melangkah maju untuk menghadapi serangan itu. Saat api pertempuran membakar di sekitar, dua sosok berdiri di area paling tengah. Kedua sosok itu saling berhadapan pada jarak kurang dari 10 kaki. Fluktuasi yang sangat mengejutkan menyebar dari kedua tubuh mereka. Fluktuasi ini praktis melampaui semua orang yang hadir. Kedua sosok ini secara alami adalah Chen Gui dan Yuan Chang. Tatapan di sekitarnya menembus melalui perkelahian yang kacau dan berkumpul kedua individu ini. Keduanya adalah anggota generasi muda yang sangat terkenal di wilayah Suan Timur. Salah satunya adalah individu yang mengesankan dan tangguh, yang menduduki peringkat pertama dalam daftar pencarian sekte, sementara yang lain adalah pemimpin dari 3 raja kecil gerbang Yuan. Keduanya memiliki bakat yang mengerikan dan sangat kuat. Dikabarkan bahwa mereka bahkan telah mencapai tahap awal kehidupan mendalam. Lupakan generasi muda, kekuatan mereka memungkinkan mereka untuk diperingkatkan di antara para ahli bahkan di seluruh wilayah Suan Timur. Ada beragam pendapat tentang mana di antara keduanya yang lebih kuat. Mereka berdua pernah bertukar pukulan, tetapi mereka tidak bertarung dengan kekuatan penuh. Hasil itu hanya bisa dianggap seri. Oleh karena itu, banyak orang tidak diragukan lagi sangat ingin tahu tentang pertempuran antara keduanya. Mereka benar-benar ingin mengetahui siapa di antara dua anggota generasi muda yang terkenal ini yang lebih kuat. "Kamu seharusnya tidak ikut campur dalam masalah antara gerbang Yuan kami dan Sekte Dao." Yuan Chang menatap Chen Gui di depannya. Selanjutnya, dia melirik pertempuran yang meletus di tempat ini. Namun, dia tidak ingin bertarung dan berbicara dengan nada acuh tak acuh. "Haha, aku bisa melakukan apapun yang aku mau tanpa meminta pendapatmu." Topeng hantu yang mengenakan Chen Gui tampak agak mengerikan saat dia menjawab dengan sedikit tertawa. Karena dia bisa menjadi orang nomor 1 dalam daftar pencarian sekte, dia jelas bukan orang biasa.
Orang lain mungkin takut pada Yuan Chang, tapi dia tidak. Yuan Chang tanpa sadar menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar ini. Aura dingin di matanya perlahan menjadi lebih dingin. Saat itu, kami bertengkar singkat dan terburu-buru, dan aku benar-benar belum cukup. Karena kita sudah bertemu hari ini, mari kita akhiri. Dengan senang hati aku akan menemanimu, kata Chen Gui. Yuan Chang tersenyum acuh tak acuh. Dia perlahan merentangkan tangannya. Segera, gelombang Yuan Power yang sangat mengejutkan melonjak keluar dari tubuhnya seperti air banjir. Kekuatan besar dan perkasa itu langsung berubah menjadi gelombang yang berputar di belakangnya, saat bergemuruh di langit. Mata Chen Gui berbinar ketika dia melihat ini. Kekuatan Yuan hitam keabu-abuan yang mengerikan yang dipenuhi dengan aura yin gelap melonjak keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi awan yang mengerikan. Keduanya telah mencapai tahap kehidupan mendalam awal. Kekuatan Yuan yang besar dan perkasa itu tidak diragukan lagi berkali-kali lebih kuat dari murid-murid lainnya. Percayalah, kamu akan menyesali keputusanmu hari ini. Yuan Chang perlahan mengepalkan tangannya. Pedang logam hitam yang sangat sederhana melintas dan muncul. Dia menatap Chen Gui, saat cahaya yang tidak biasa berkedip di matanya. Mungkin terlalu dini untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Chen Gui mengepalkan tangannya. Bila gigi gergaji hitam dengan pola hantu muncul di tangannya. Bila besar diangkat, dan menunjuk ke arah Yuan Chang di kejauhan saat dia tersenyum tipis. Lakukan, izinkan saya untuk menyaksikan tingkat apa yang telah dicapai oleh pemimpin dari 3 raja kecil gerbang Yuan. Yuan Chang menatap Chen Gui. Sudut mulutnya perlahan terangkat membentuk lengkungan yang menyeramkan. Detik berikutnya, bayangan muncul, sementara tubuhnya berubah menjadi bayangan yang keluar. Kekuatan Yuan mengerikan bersiul dalam sekejap. Pertarungan yang mengejutkan langsung dimulai. Bab 800, Pertempuran Chaotic. Bang-bang, gelombang Yuan Power yang mengamuk tak tertandingi dengan liar membentang di seluruh area. Aroma darah kental bercampur dengan keinginan membunuh meresap ke langit. Pada saat ini, tampak seolah-olah langit telah diwarnai merah tua. Medan berbatu yang luas saat ini dalam kekacauan total. 2 torrents bentrok bersama-sama. Tidak ada kata-kata yang tidak perlu diucapkan. Yuan Power beredar dan banyak seni bela diri dilepaskan. Akhirnya, itu diarahkan dengan ganas oleh banyak individu bermata merah ke musuh di depan mereka. Pertempuran kacau seperti itu hanya bisa digambarkan dengan satu kata, putus asa. Ledakan, cahaya merah tua yang padat muncul dari medan perang. Ying Huan-Huan duduk di tengah kumpulan cahaya ini. Salib Phoenix surgawinya yang berwarna merah diletakkan di atas lututnya. Sepasang tangan seperti batu giok yang halus dan sempurna berkilauan dengan fluoresensi samar saat mereka mendarat di sitar. Saat ini, ada 2 orang dengan senyum dingin berdiri di depan Ying Huan-Huan. Mereka berdua adalah Jenderal Roh Gerbang Yuan, dan telah melangkah ke tahap 9 Yuan Nirvana. Dalam beberapa menit sebelumnya, mereka berdua telah melukai lebih dari selusin murid Sekte Dao. Habiskan dia. Kedua Jenderal Roh Gerbang Yuan ini mengunci Ying Huan-Huan, yang menghalangi mereka. Mereka bertukar pandang, sebelum mereka segera bergegas keluar secara bersamaan dengan cara yang sangat terkoordinasi dengan baik. Wajah Ying Huan-Huan yang biasanya cantik dan bersemangat dipenuhi dengan embun beku saat dia melihat kedua orang ini menyerangnya dengan ekspresi ganas. Matanya yang besar menatap 2 Jenderal Roh Gerbang Yuan, sementara warna biru es melonjak jauh di dalam matanya. Ledakan, jari-jari halus memetik senar sitar. Segera setelah itu, mereka tiba-tiba menjentikkan saat musik sitar yang merdu terdengar. 2 gelombang Sonic Crimson yang sangat liar dan ganas meluncur keluar dalam sekejap. Mereka memiliki kecepatan yang sangat mengejutkan saat mereka dengan ganas menabrak 2 sosok yang sedang menyerbu. Bang! Gelombang Sonic meledak di tubuh duo. Kekuatan yang tak terkendali dan agresif langsung menyentak mundur duo itu sampai mereka mundur dengan menyedihkan. Mata mereka sudah dipenuhi dengan ekspresi serius ketika mereka mendarat di tanah lagi. Ying Huan-Huan saat ini juga telah membuat terobosan ke tahap 9 Yuan Nirvana beberapa hari yang lalu. Dengan bantuan Heavenly Phoenix Seeder yang dimilikinya, dia sudah mampu menghentikan 2 Jenderal Roh Gerbang Yuan sendirian. Kalian berdua sekarang akan membayar untuk menyakiti murid Sekte Dao saya. Aura dingin menutupi wajah Ying Huan-Huan. Matanya sedingin es saat dia mengamati 2 orang yang memiliki kejutan di wajah mereka. Segera setelah itu, tangan halus itu tiba-tiba jatuh, dan cahaya merah tua yang bercampur dengan gelombang Sonic jernih bergema.
Serangan gelombang sonik yang tajam menyapu ke arah dua jenderal roh gerbang Yuan dari segala arah. Gerbang Yuan masih memiliki 4 jenderal roh. King Ye melirik medan pertempuran Ying Huan Huan di kejauhan. Segera setelah itu, matanya dengan muram melihat ke arah 4 arah lainnya. Murid gerbang Yuan di tempat-tempat itu memiliki momentum yang sangat kuat saat dipimpin oleh 4 jenderal roh lainnya. Aku akan berurusan dengan salah satu dari mereka. Kakak senior yang hebat dari Aula Banjir, Mu Li, menyatakan dengan suara yang dalam. Dia cukup kuat untuk bertarung dengan ahli panggung 9 Yuan Nirvana. Meskipun dia mungkin tidak bisa mengalahkan pihak lain, menghentikan satu seharusnya tidak menjadi masalah. Aku juga hanya bisa berurusan dengan salah satunya. King Ye mengatupkan giginya. Dia juga berhasil mengalami kesengsaraan Nirvana selama periode waktu ini, dan telah melangkah ke tahap 9 Yuan Nirvana. Namun kekuatan ini, hanya setara dengan 1 jenderal roh. Bagaimanapun, dia tidak memiliki harta Yuan murni yang membantunya. Apa yang harus kita lakukan tentang dua lainnya? Mu Li mengerutkan kening. Sangat sulit bagi seorang murid biasa untuk berurusan dengan praktisi tingkat 9 Yuan Nirvana. Jika mereka dibiarkan dengan perangkat mereka, itu akan menjadi pukulan luar biasa terhadap moral para murid. King Ye merajut alisnya erat-erat, merasa tak berdaya. Gerbang Yuan lebih kuat dari mereka. Yang bisa mereka lakukan hanyalah mencoba yang terbaik dalam situasi seperti itu. Serahkan dua yang terakhir padaku. Sebuah suara yang jelas tiba-tiba terdengar dari samping sementara King Ye merasa tak berdaya. Setelah itu, King Ye melihat sosok ramping dalam gaun hitam gelap membawa sabit hitam raksasa besar saat dia berjalan keluar. Yang mengejutkannya, itu adalah King Tan. Kamu, duo King Ye tercengang saat mereka menatap King Tan. Aku akan berurusan dengan mereka berdua. King Tan melihat ke arah dua jenderal roh gerbang Yuan. Dia mencengkeram stik hitam di tangannya dan mengulangi dirinya sendiri. Apakah kamu bisa mengelola? King Ye tidak bisa tidak bertanya. Dia sedikit khawatir bahwa King Tan mencoba pamer. Jika terjadi kecelakaan, King Tan meliriknya tetapi tidak mengatakan apa-apa sebagai tanggapan. Namun segera setelah itu, King Ye merasakan cahaya hitam yang sangat gelap dan jahat tiba-tiba keluar dari tubuh King Tan. Udara di mana cahaya hitam menyebar tampaknya bahkan menunjukkan jejak pemadatan. Kekuatan Yuan yang gelap dan mengerikan. King Ye dan Mu Li terkejut saat mereka melihat King Tan, yang terbungkus dalam cahaya hitam. Kekuatan Yuan yang terakhir sedikit berbeda dari mereka sendiri. Kekuatan Yuan mereka adalah campuran dari Yin dan Yang, namun, kekuatan Yuan King Tan adalah Yin yang sangat murni. Aku akan keluar. King Tan tidak punya niat untuk menunda. Setelah mengucapkan kata-kata itu, sosoknya yang cantik berubah menjadi kilatan cahaya hitam saat ia keluar. Akhirnya, stiklenya menari dan dua lampu hitam gelap dan dingin yang luar biasa menyapu ke arah dua jenderal roh gerbang Yuan itu. Dari mana gadis kecil ini berasal? Anda mencari kematian. Petik 2. Kedua jenderal roh itu langsung tertawa marah ketika mereka melihat bahwa King Tan benar-benar berani menyerang mereka. Mereka bergerak dan menerkam seperti harimau dan macan tutul. Angin palem yang ganas dan tidak terkendali menyelimuti King Tan. Astaga, King Tan tidak mundur dalam menghadapi serangan mereka. Kilatan dingin yang aneh berkedip pada stik hitam di tangannya, dan tiba-tiba membelah ke depan pada saat berikutnya. Tongkat itu menyerang. Itu mungkin untuk melihat ruang di depannya terkoyak saat retakan terbentuk. Dalam sekejap, bilah tajam itu muncul di atas kepala seorang jenderal roh. Tampaknya serangan King Tan telah menembus ruang angkasa. Dentang, cahaya pedang melesat keluar dari samping dan memblokir bilah yang turun. Baru saat itulah jenderal roh mundur dengan panik. Namun, sepotong daging di bagian atas kepalanya sudah dibelah. Segera, darah segar mulai mengalir ke bawah. Hati-hati. Stik di tangannya agak aneh. Mata jenderal roh lainnya mengeras saat melihat ini dan berteriak dengan suara rendah. King Tan melirik kedua wajah yang terkejut itu. Tanpa basa-basi lagi, stik hitam di tangannya diayunkan sekali lagi. Angin kencang menyapu lagi, membungkus duo di dalamnya. Kedua jenderal roh itu juga tidak berani sedikit pun lambat saat mereka buru-buru fokus dan bertarung dengan kekuatan penuh mereka. Kita juga harus mulai. King Ye dan Mu Li menghela nafas lega ketika mereka melihat bahwa King Tan sebenarnya mampu menghentikan dua jenderal roh. Mereka bertukar pandang, sebelum tubuh mereka terbang keluar dan bergegas ke medan perang bersama. Akhirnya, mereka memblokir dua jenderal roh gerbang Yuan terakhir. Bang-bang,
Teriakan pertempuran melonjak dari medan berbatu ke langit. Sekilas, semua orang bermata merah dan haus darah. Kadang-kadang, seseorang akan memuntahkan darah saat dia dikirim terbang mundur. Mereka akan mendarat di luar medan perang, dan tidak ada yang tahu apakah mereka hidup atau mati. Kedua belah pihak tidak menunjukkan belas kasihan ketika mereka bertarung. Ini bukan kompetisi sparring. Sebaliknya, itu adalah pertarungan sejati antara musuh. Sekelompok besar murid Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga berdiri di atas gunung agak jauh dari daerah berbatu. Pada saat ini, ada sedikit perubahan dalam ekspresi mereka saat mereka menyaksikan pertempuran hidup dan mati di depan mereka. Cahaya merah terus terpantul di mata mereka. Mereka semua terlibat dalam pertempuran berdarah habis-habisan. Permusuhan antara Sekte Dao dan Gerbang Yuan memang sulit untuk dimediasi. Seseorang di dalam kerumunan menghela nafas. Murid Sekte Dao dan Gerbang Yuan seperti musuh yang sangat tidak masuk akal ketika mereka bertemu selama kompetisi sekte besar. Ketika mereka bertarung, seolah-olah mereka memiliki pembalasan yang tidak dapat didamaikan dengan pihak lain. Kekuatan keseluruhan murid Gerbang Yuan sedikit lebih kuat. Agak tidak bijaksana bagi Sekte Dao untuk melawan mereka dengan cara seperti ini. Wu Kun menyaksikan medan perang berwarna merah darah di hadapannya. Matanya mengandung ekspresi yang agak muram saat dia berbicara. Tepat sekali. Selain itu, saya bertanya-tanya kemana Lindong dari Sekte Dao telah melarikan diri. Mungkinkah dia benar-benar takut pada Yuan Chang dan tidak berani menunjukkan dirinya? Seseorang menyela. Kakak Lindong tidak takut pada Yuan Chang. Seseorang di samping segera mengeluarkan bantahan saat suara itu terdengar. Orang itu memiringkan kepalanya untuk melihat, hanya untuk melihat bahwa itu adalah Suruo, yang memiliki sedikit kemarahan di wajahnya yang cantik. Segera, dia tertawa kering dan tidak berani berbicara lebih jauh. Mata Suruo beralih ke medan pertempuran di bawah. Pertarungan di sana sangat tragis. Kematian dan cedera secara bertahap muncul di antara murid-murid Sekte Dao. Jeritan menyedihkan yang terdengar satu demi satu dengan jelas memberitahu Suruo bahwa ini bukan lagi latihan latih tanding. Sebaliknya, itu adalah medan perang yang sebenarnya. Pertempuran paling kritis masih antara Chen Gui dan Yuan Chang. Wu Kun mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit di atas. Kekuatan Yuan mengerikan melonjak liar dari tempat itu saat dua sosok seperti hantu saling bersilangan dengan kecepatan kilat. Suara seperti guntur rendah bisa terdengar setiap kali mereka bertabrakan. Kakak Wu Kun, siapa yang memiliki peluang menang lebih tinggi? Seorang murid bertanya. Wu Kun sedikit ragu ketika mendengar ini. Baru kemudian dia menjawab, Qingzu telah mengatakan bahwa Yuan Chang adalah orang yang sangat berbahaya. Bahkan dia akan kesulitan mengalahkannya. Chen Gui mungkin juga memiliki reputasi yang cukup kuat, tapi mungkin Yuan Chang akan memiliki peluang kemenangan yang lebih tinggi. Suruo di sampingnya merasakan jantungnya sedikit menegang saat mendengar ini. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan memutar kepalanya. Matanya sedikit cemas saat dia melihat cakrawala. Dia tahu bahwa begitu Chen Gui dikalahkan di tangan Yuan Chang, Sekte Dao akan menderita kekalahan total. Kakak Lindong, kamu harus cepat kembali. Dua sinar cahaya bergegas melewati langit dengan kecepatan ekstrim jauh dari lokasi di mana pertempuran besar telah meletus. Ledakan sonik rendah yang tercipta dari kecepatan tinggi mereka menarik banyak tatapan dari bawah. Ekspresi Lindong adalah ejekan. Dia mengangkat kepalanya dan mengintip ke kejauhan. Sepertinya ada aroma berdarah yang menyebar dari tempat itu. Kakak Xiao Xiao, kalian semua harus menungguku. Lindong mengepalkan tinjunya erat-erat. Sayap naga hijau di punggungnya mengepak saat kecepatannya sekali lagi melonjak hingga batasnya.